Selamat pagi semuanya, teman-teman. Pagi. Ya, terima kasih sudah hadir di kelas online Akbar kedua. Ini pagi-pagi, hari Sabtu, di cuaca yang sendu. Perkenalkan, aku buka kelasnya dulu ya. Perkenalkan, aku Ica. Aku yang bertugas menjadi pembawa acara hari ini. Untuk kelasnya nanti akan dipandu oleh Mega sebagai moderator. Dan tentunya sekarang sudah hadir Mas Glenn yang akan jadi pembicara untuk menyampaikan materi tentang siapakah konsumen baru hari ini. Sambutlah konsumen baru. Nah, untuk yang baru gabung, aku kenalin sedikit tentang Akademi Berbagi ya. Awalnya sendiri-sendiri tuh akbarnya. Sekarang udah rame-rame karena itu lagi orangnya ternyata gitu. Nongkrongnya dia lagi. Jadi ya udah deh kita jadiin satu seperti itu. Oh iya, nanti aku bacain sedikit soal peraturannya ya. Untuk peraturan kelasnya nanti akan ada sesi tanya jawab, tenang aja. Jadi teman-teman bisa langsung tanya ke ke narasumbernya, tapi sayang sekali pertanyaannya ditulis, bukan ngomong sendiri gitu. Jadi selama kelas berlangsung, semua peserta ini akan di-mute oleh host ya. Jadi hanya suara moderator sama narasumber aja yang aktif berinteraksi. Nah, nanti akan disediakan sesi tanya jawab. Pertama 2 sesi tanya jawab, masing-masing 3 pertanyaan di tiap sesi, tapi tidak menutup kemungkinan sesinya akan ditambah. Halo. Putus ya? Iya, baca. Kok suaranya hilang ya? Ya tadi hilang. Koneksinya hilang kan? Mungkin langsung ke Mega aja, Mega. Oke. Kali ya. Silakan. Iya. Jadi kita langsung mulai aja ya teman-teman. Tadi mungkin udah disampaikan sedikit juga sama Mbak Ica. Intinya sih mau bahas soal konsumen baru ini. Tadi mungkin kalau misalnya teman-teman dengar Mbak Ica tuh cerita Akbar tuh biasanya tuh diadain offline gitu di kota-kota di Indonesia, tapi sekarang jadi online gara-gara pandemi. Nah, sama kayak Akbar yang juga terdampak, hari ini kita mau ngomongin konsumen ini kayaknya banyak terdampak juga gitu setelah pandemi ini. Karena orang-orang mungkin sampai nanti beneran ada vaksin ditemukan, sampai bener-bener ada obat yang manjur, orang-orang tuh mungkin bakal cenderung tetap jaga jarak, cenderung tetap lebih suka beli apa-apa online, atau apapun itu yang nanti bakalan kita bahas barengan sama Mas Glenn. Gitu kira-kira ya Mas ya? Betul sekali. Oke, kita langsung mulai aja. Mulai aja ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kayaknya rame yang ngomong gitu ya. Oke, ini presentasi aku siapkan memang untuk berbagi ya, karena akademi berbagi gitu. Nah, sebenarnya ini menurut aku adalah sebuah kenekatan. Kenapa ini sebuah kenekatan? Karena gini, dalam sepanjang sejarahnya manusia yang hidup saat ini ya, kayaknya tuh belum ada satupun yang pernah melalui krisis pandemi. Itu terakhir kalau krisis besar itu sekitar tahun 20-an. Ya kita bisa mengambil kesimpulan ya sebagian besar penduduk pada saat itu sudah meninggal saat ini gitu kan. Sehingga ini benar-benar semua orang baru mengalami ini. Kita maksudnya yang hidup saat ini ini adalah sesuatu yang baru. Pandemi ini sesuatu yang baru. Sehingga karena dia sesuatu yang baru, untuk kita bisa menentukan kayak oh nantinya tuh bakal seperti apa, konsumen baru kita akan seperti apa gitu kan. Bagaimana cara hidup kita nantinya ke depan itu sama sekali belum ada panduannya ya. Jadi buat teman-teman di sini kalau misalnya kalian ada yang karyawan atau kalian punya bisnis atau kalian punya rencana masa depan untuk menikah dan lain-lain gitu, ke depannya bagaimana itu sama sekali gak ada yang bisa tahu. Itu yang mungkin menyebabkan banyak dari kita menjadi sangat tidak nyaman, ya nggak sih? Kan
kita itu berasa nggak nyaman kalau misalnya kehidupan masa depan kita nggak menentu gitu kan. Kalau misalnya Mbak Ai tadi ngasih contoh, wah gue tuh kalau punya musuh yang nggak kelihatan tuh kayaknya malah lebih panik gitu. Ya iya, virus nggak kelihatan gitu kan. Nah, karenanya slide ini tuh, ini adalah work in progress. Work in progress itu maksudnya apa? Aku bisa berbagi ini saat ini, tapi bukan nggak mungkin dalam besok atau bahkan dalam 2 jam sesudah acara ini sudah berubah. Kenapa? Karena kondisinya itu berubah dalam waktu yang sangat amat cepat. Contohnya gitu ya, kita dibilangnya, oh kita nggak boleh, kota lagi ditutup dulu PSBB gitu kan, kendaraan umum nggak boleh. Tiba-tiba, ntar tanggal berapa udah dibuka lagi. Tadinya bilang nggak boleh mudik nih, sekarang tiba-tiba kayaknya boleh lagi nih gitu kan. Yang kayak gitu-gitunya itu kan sangat amat cepat terjadi. Maksudnya kita bisa melihat bahwa dari pemerintah, dari level pemerintah, pengusaha, sampai kita rakyat lah ya, itu kan juga sama-sama sedang mempelajari, sedang meraba-raba situasinya ini sebenarnya seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita harus menyikapinya. Makanya memang tidak ada yang bisa secara ideal atau secara gamblang menjelaskan keadaan ke depannya itu seperti apa. Makanya deck ini aku bilang slide pertamanya construction work in progress. Ini adalah perkembangan. Intinya adalah kita mencoba untuk belajar bersama-sama. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita ditanya, siapa sih konsumen gitu, aku sering menemukan kalau kita ngomong konsumen, kita suka berasanya bahwa konsumen itu adalah saya sebagai pedagang gitu ya, atau kita sebagai pedagang, dan konsumen itu adalah orang lain, ya. Padahal kalau ditanya siapa itu konsumen, dia adalah ibu kita, bapak kita, tetangga kita, om, tante, teman, kakak, adik, cucu, cici, cacat, supir ojol, barista, kecengan, mutualan, itu semua adalah konsumen. Termasuk kita sendiri. Jadi kita ada konsumen juga gitu. Kayak misalnya aku ngasih contoh, kalau misalnya aku pedagang, tapi kan bukan berarti aku nggak beli. Ya nggak sih? Ketika aku membeli, maka aku juga menjadi konsumen. Oke, itu basicnya. Nah, terus apa sih sebenarnya pandemi ini yang membuat yang kita rasakan saat ini apa gitu? Nah, menurut aku, ada banyak banget perasaan orang yang berbeda-beda, tergantung kamu kondisi kamu sekarang seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kamu masih punya gaji, kamu masih punya penghasilan, kamu masih punya kegiatan, maka kondisi ini mungkin buat kamu ya udahlah nggak apa-apa, kayaknya aku bisa bertahan. Tapi kalau misalnya kamu pengusaha dan setiap hari kamu kehilangan uang ratusan juta, maka kamu akan berasa ini akan sangat amat lamban. Ya, dan ini akan sangat amat bermasalah. Jadi setiap orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri, ya nggak sih? Ada yang sedih, ada yang panik, ada yang was-was, ada yang takut, ada yang optimis, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang pesimis. Sangat optimis maksudnya. Jadi misalnya mereka ngelihat kayak, oh kayaknya ke depan akan baik-baik aja, negara ini akan oke kok gitu, kehidupan aku akan baik-baik aja gitu kan. Karena misalnya, oh gue udah punya simpenan, gue udah punya tabungan, gue udah punya persiapan untuk masa depan gue sampai 5 tahun ke depan gitu misalnya. Jadi kalau ini pandemi nanti 2 tahun mah nggak masalah gitu kan. Ada juga yang santuy maksudnya tuh apa sih? Ah udahlah, santai aja lah gitu. Toh hidup itu di tangannya Tuhan gitu kan. Nanti kalau misalnya kalau mati ya udah mati aja, nggak masalah gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang stres. Misalnya stres dalam artian, aduh kalau misalnya nanti aku di PHK, itu cicilan bulanan kayak gimana ya gitu kan. Pertanyaan seperti itu. Nah terus satunya lagi misalnya bosen. Belakangan ini aku mulai menemukan banyak teman-teman yang mulai kayak mengekspresikan kebosanannya gitu. Kayak misalnya, iya bener sih, gue masih ada kerjaan, gue masih ada penghasilan gitu kan, tapi di saat yang bersamaan gue mulai bosen nih dengan kehidupan yang kayak gini gitu. Dan macam-macam lainnya. Ya, aku yakin di antara kita semua, kita udah bisa menemukan antara kita sendiri merasakannya seperti apa, dan orang-orang di sekitar kita merasakannya seperti apa. Nah, satu yang aku sampaikan, semuanya ini adalah sah. Jadi apapun yang kalian rasakan, apapun yang saya rasakan, apapun yang orang lain rasakan, apapun yang netizen rasakan, ini adalah perasaan yang sah. Ya, sah maksudnya apa? Dia tuh valid, itu wajar, dan itu harus dianggap sebagai kemanusiaan gitu. Itu sangat amat manusiawi bahwa manusia itu bisa merasakan yang berbeda-beda.
ya kan? Dan buat kita, kalau misalnya buat saya sebagai pedagang gitu, semuanya itu akan menjadi pemicu kebutuhan di masa depan. Ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kamu nemuin orang yang takut gitu kan, takutnya kenapa gitu kan? Takut soalnya takut kalau misalnya nanti aku nggak kalau misalnya aku dikena PHK, misalnya kayak gitu, ya. Itu ketakutannya dia. Kalau kita sebagai provider atau kita sebagai pedagang, kita akan berpikir gimana ya caranya supaya dia bisa tenang. Ya kan? Itu yang pertama. Apakah misalnya kalau yang paling gampang di depan mata bahkan sebelum pandemi ini bagaimana cara asuransi bekerja? Asuransi itu menawarkan masa depan yang nggak jelas. Ya nggak sih kan? Emang kamu yakin? Coba kalau misalnya asuransi ngomong, emang kamu yakin ya nantinya kehidupan kamu bakal sama terus. Kalau kamu sakit, gimana anak-anak kamu? Kalau kamu sakit, gimana cucu kamu? Kayak gitu kan? Itu yang dijual oleh asuransi. Nah, yang ingin aku ajak di pagi hari ini, walaupun ini mendung, adalah bagaimana kita bisa melihat perasaan-perasaan yang terjadi di sekitar kita, kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi di sekitar kita, sebagai pemicu kebutuhan di masa depan. Ya, aku kasih contoh lagi gitu kan. Kalau kalian sering nonton iklan itu selalu bikin konsumen, ya kita sebagai penonton kurang. Misalnya, kulit kamu sehat, aduh kurang bercahaya, kurang putih. Pakailah pemutih ini. Benar? Ya enggak? Cuci baju saja tidak cukup. Dia juga harus lembut dan wangi. Pakailah pelembut ini. Ya enggak? Terus kayak misalnya, apalagi ya, ganteng aja nggak cukup. Kamu juga harus pintar. Ya, cantik aja nggak cukup juga gitu. Kamu juga harus berbadan bagus gitu. Itu adalah yang selama ini dimainkan oleh banyak produsen dengan iklan-iklannya. Membuat konsumen kita berasa ada yang kurang dengan kehidupan kita. Benar nggak? Kalau aku bandingin, kayaknya dulu ibu aku kalau cuci baju udah pakai cuci baju aja, pakai deterjen biasa gitu. Sekarang kalau aku ngelihat udah enggak, ada deterjen, ada pelembut, dan kadang-kadang ada yang buat setrikanya supaya pas setrika jadi lebih lembut lah dan lebih wangi gitu. Nah itu kan adalah kebutuhan-kebutuhan yang diciptakan, ya. Berarti selama ini produsen berhasil membuat ibu saya berasa ada yang kurang dengan kehidupannya. Ya, ini sebelum COVID. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibagi dua, apa yang kita lakukan antara memenuhi kebutuhan atau kita menciptakan kebutuhan. Memenuhi kebutuhan itu apa gitu? Ya, setiap manusia perlu makan, maka kita jualan makanan. Betul? Itu bagaimana kita memenuhi kebutuhan. Kalau menciptakan kebutuhan, dia sebenarnya nggak perlu-perlu amat nih, atau belum diperlukan. Tapi kita ciptakan seolah-olah itu adalah kebutuhan. Ya. Kayak nanti ada contohnya, tapi kita lihat perbedaannya keduanya apa. Kalau kita misalnya orang lapar, kita jualan makanan, ya itu kita memenuhi kebutuhan, maka itu pasti banyak pemainnya karena banyak orang yang sudah menyadari itu dan kemudian berdagang atau menjual hal yang sama, itu udah pasti. Ya kita pakai contoh makanan semua orang butuh makan, betul? Maka pedagang F&B itu banyak sekali. Mulai dari warung, pinggir jalan ya yang keliling-keliling, sampai restoran, sampai di hotel. Mereka semua menjual makanan. Itu kita sebut dengan banyak pemain. Kemudian banyak varian, itu sudah pasti. Kemungkinan laku besar juga gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan harganya juga bersaing. Itu kalau kita melakukan yang kita sebut memenuhi kebutuhan konsumen, kebutuhan basic ya. Dan ada satunya lagi, kita menciptakan kebutuhan yang kayak gini, makan perlu, kamu beli makanan. Tapi ketika kamu makan di restoran yang mahal misalnya, itu adalah kebutuhan yang diciptakan. Tiba-tiba makan aja nggak cukup, tapi makan harus di tempatnya yang kece. Makan harus di tempat yang ada AC-nya. Makan yang harus bisa buat nongkrong. Makan yang harus bisa buat ngerokok juga gitu. Maka itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang diciptakan. Ya. Dan ini keduanya itu saling berhubungan. Jadi dia tadinya memenuhi kebutuhan basic, kemudian dia saat berkembang karena berarti penciptaan kebutuhannya ini berhasil. Ya. Kayak misalnya sekarang kalau misalnya aku ngajak teman aku makan gitu. Ayo kita makan yuk gitu. Maunya tempatnya yang ada bisa buat rokoknya.
Udah gitu. Berarti itu adalah kebutuhan yang diciptakan. Kamu nggak cukup cuma makan doang, tapi sesudah makan kamu harus ngerokok juga. Itu adalah kebutuhan yang diciptakan, sehingga akhirnya kita sebagai konsumen berasa itu adalah kebutuhan basic, ya. Kan ada yang bilang gitu, sebenarnya kehidupan kita itu sederhana, ya nggak sih? Kebutuhan kita itu sederhana, cuman banyak maunya aja jadinya, sehingga akhirnya kesannya kebutuhan kita tidak lagi sederhana, ya. Nah, untuk produsen menciptakan, kalau misalnya aku mau menciptakan kebutuhan. Untuk menciptakan kebutuhan, maka pemainnya lebih sedikit, ya nggak sih? Karena nggak semua orang bisa menciptakan itu. Ya, kalau misalnya kamu ingin berdagang yang udah pasti sukses, jangan menciptakan kebutuhan. Ini butuh waktu, ya. Pemainnya memang lebih sedikit. Variannya lebih terbatas. Berisiko. Kayak misalnya salah satu contoh kenapa ini menciptakan kebutuhan itu sangat amat berisiko. Kayak aku pernah diceritain kayak financial planner. Financial planner itu ternyata menciptakan kebutuhan yang gagal. Jadi mereka selama 10 tahun, hampir 10 tahun, para financial planner berusaha membuat orang merasa bahwa dia membutuhkan planning secara finansial, ya. Tapi ternyata di tengah jalan banyak banget interupsinya. Misalnya bank pun sekarang memberikan layanan finansial, itu satu. Terus yang kedua, ternyata generasi milenial tidak berasa perlu mempersiapkan finansial. Yang penting nikmati aja hari ini. Fear of missing out. Orang lagi kemana, kamu mesti kemana juga gitu. Udah, masa depan itu nggak usah dipikir-pikirin amat, ya kan? Terus misalnya financial planner pasti bertanya gini, kamu nggak pernah mikirin, nanti misalnya ketika kamu udah tua, kamu akan tinggal di mana? Milenial nggak ngerti itu, lihat aja nanti. Ya kan? Itu. Nah, karena itu maka dia sangat amat beresiko. Menciptakan kebutuhan itu bisa berhasil, bisa juga gagal. Ya. Dan harganya ya tergantung. Kalau misalnya kamu berhasil, harganya kamu bisa naik. Tapi kalau kamu gagal ya udah, kamu nggak ada nilainya. Ya. Aku kasih contoh yang terjadi sama aku barusan. Memenuhi kebutuhan itu adalah masker kain. Ya, jadi ketika aku jualan masker kain, bukan jualan lah. Ketika aku menyediakan masker kain, itu adalah kebutuhan. Aku sedang berusaha memenuhi kebutuhan orang akan masker kain. Tapi ketika aku menjual bahwa masker kainnya bisa serasi sama kerudungnya, bisa serasi sama hijabnya. Itu adalah kebutuhan yang aku ciptakan. Oke, kalau sampai di sini, kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa ya. Karena ini menurut aku kesannya sepele, tapi sebenarnya ini sangat amat penting untuk kita, baik kita sebagai konsumen atau kalian mungkin ada yang mau berdagang juga, itu penting banget untuk menyadari gue itu sebenarnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan atau gue sedang berusaha menciptakan kebutuhan. Ya, kenapa keduanya ini sangat penting? Karena keduanya ini akan menentukan langkah kita ke depannya kayak gimana. Langkah bisnisnya kita seperti apa. Nah, kalau buat konsumen perlunya apa? Untuk kita mengatur duit. Apakah ini adalah kebutuhan yang memang kebutuhan basic yang sedang saya butuhkan, atau ini kebutuhan yang saya ada-adain gitu kan? Kayak contohnya ya makan tadi gitu. Kayak misalnya ya kalau misalnya pakai contoh masker dengan hijab ini, apakah kamu butuh banget gitu pakai masker yang sesuai sama jilbabnya? Kayaknya kan enggak. Bener enggak? Tapi ketika kamu berasa kayaknya aku perlu deh. Oh, itu adalah kebutuhan yang memang diada-adakan. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Sebenarnya yang kita memenuhi kebutuhan dan menciptakan kebutuhan, kedua-duanya adalah urusannya dengan konsumen. Ya. Sekarang kita lihat. Konsumen itu terbagi atas 3. Ada konsumen atas, ada konsumen menengah, dan ada konsumen bawah. Ya, ini sebenarnya pembagian statistik. Pembagian statistik ini yang dia research company itu membagi konsumen atas 3 lah secara garis besarnya. Ya, ada yang membagi sebagai 8, ada yang sebagai 12. Itu berdasarkan penghasilan, ada juga yang berdasarkan pengeluaran per bulannya berapa. Ya. Nah, yang kali ini kita bahas adalah konsumen menengah. Kalau kalian bertanya, kenapa konsumen menengah yang akan kita paling bahas? Ternyata konsumen menengah ini didefinisikan orang pengeluarannya setiap bulannya 1,2 sampai 6 juta. Ya. Dan saat ini konsumen menengah ini jumlahnya yang paling besar di negara kita, ya, dibandingin dengan konsumen atas atau konsumen bawah, dia jumlahnya paling besar. 1 dari 5 orang Indonesia itu adalah konsumen kelas menengah, ya, kelas menengah ngehe. Kalau netizen bilang ya,
istilahnya penghasilannya penghasilannya pas-pasan tapi gaya hidupnya sosialita gitu kan. Itu selalu permainan kelas menengah. Nah, kenapa pernyataan bahwa oh iya dia penghasilan pas-pasan tapi gaya hidupnya sosialita itu akan balik lagi ke tadi perbincangan kita soal kebutuhan yang memang dibutuhkan sama kebutuhan yang diciptakan gitu kan. Kayak contohnya gitu, kita sering dengerin kayak sneakers culture gitu, di mana ketika acara bazar sneakers orang-orang pada datang gitu kan. Dan itu percayalah, sebagian besar yang membeli adalah konsumen kelas menengah. Ya, yang bisa dibilang sebenarnya penghasilannya tuh mungkin belum pantas untuk dia membeli sepatu dengan harga 5 sampai 6 juta. Ya kan? Karena penghasilannya masih 8 juta. Kalian tahu kan bahwa aturannya adalah 30%. Jadi kalau kalian mau belanja, kalian cuma boleh belanja 30% dari total penghasilannya kalian. Jadi kalau misalnya kalian gajinya 10 juta, ya 10 juta tiap bulan, maka pengeluaran kalian itu cuma boleh 3 jutanya doang. Yang 7 jutanya lagi itu adalah kebutuhan basic lainnya, gitu kan. Nah, dalam 3 juta 3 bulan ya. Dalam 3 juta itu maksudnya dalam 1 bulan. Itu adalah biaya hidup, kalau mau beli hedonismenya kalian berapa, konsumen lah, konsumtif lah, kehidupan konsumtifnya kita cuma 30%. Tapi kan banyak dari kelas menengah tidak melakukan itu. Makanya kenapa sekarang ini banyak kelas menengah yang lagi panik banget gitu. Kenapa? Karena mereka selama ini banyak yang hidup, pertama dari hari ke hari, yang kedua banyak yang melakukan pinjaman di kartu kredit. Sementara kartu kreditnya itu kan tiap bulan tagihannya dia keluar terus gitu kan. Itu adalah ekses gitu. Itu bergulung. Jadi misalnya gini, kredit waktu beli sneakers belum lunas. Wah, ternyata bulan depan ada HP baru. Kredit lagi. Jalan-jalan, wah kayaknya bulan depan aku mau liburan nih sebelum pandemi ini. Kayaknya liburan ke Bali sama teman-teman lucu ya. Kartu kredit lagi. Jadi itu jumlahnya bergulung terus. Jadi nggak mungkin lagi kayaknya kelas menengah itu secara disiplin bahwa dia hanya mengeluarkan 30% dari gajinya. Ya. Nah, yang menjadi kekhawatiran dengan pandemi ini di semester 2 2020 ini akan berkurang menjadi kelas bawah. Jadi yang tadinya dia konsumen kelas menengah, dia akan berkurang menjadi konsumen kelas bawah. Ya. Nah, dengan pernyataan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bracketnya diganti. Bukan diganti, disesuaikan. Jadi misalnya, tadinya kalau konsumen bawah itu penghasilannya 500.000 sampai 1 juta. Tapi kan yang konsumen bawahnya juga berkurang nih. Kurangin deh dari 250.000 sampai 750.000. Ini adalah permainan statistik. Ya. Nah, karena dia permainan statistik, maka aku nggak mau kita terperangkap di titik itu. Kenapa? Pertama, kemungkinan besar kalau konsumen bawah banyak dari kita yang mungkin kurang memahami psyche-nya ya, pemikiran mereka seperti apa. Intinya adalah gini, kalau kita sekarang bisa berada di sini, kalau kalian bisa internetan, kalian bisa ikutan kelas akbar saat ini, maka bisa dipastikan kalian adalah konsumen kelas menengah. Ya. Nah, sehingga bracketnya itu dirubah. Maka yang kita paling bisa terkoneksi adalah kelas konsumen menengah kita-kita. Maka yang sedang kita bahas di saat ini adalah kita-kita. Yang akan kemungkinan sebagian dari kita di semester kedua nanti akan berkurang menjadi konsumen kelas bawah. Tapi itu nggak perlu dipikirkan untuk saat ini. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya kita menjadi seorang fatalistik, wah udahlah pokoknya nanti kelas menengah hancur semua, akan menjadi kelas bawah gitu. Maka kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Itu yang kita sebut dengan fatalistik. Maksudnya udahlah tungguin aja lah sampai nanti keadaannya bagaimana. Nggak usah bikin ngapa-ngapain gitu kan. Aku pribadi nggak bisa tuh disuruh kayak gitu. Kenapa? Karena aku sangat amat suka ya. Ini tuh bukan kebutuhan lagi, tapi ini kesukaan aku adalah untuk kayak ngelihat kayaknya nanti ke depannya bakal kayak gimana ya gitu. Karena itu membuat aku berasa lebih nyaman dalam menjalani hari-harinya aku. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih kalau konsumen menengah sebelum pandemi ya. Banyak di antara mereka yang merasa kaya baru. Ini gampang banget ngelihatnya. Lihat aja di sosial media. Ya. Misalnya para influencer.
ya, seleb tweet, selebgram gitu, memamerkan barang-barang yang menurut aku, wah gila sih, ini lo penghasilannya mesti segini. Misalnya, sepatu 3 juta, ya sepatu 3 juta, maka menurut aku penghasilannya dia mesti seenggak-enggaknya ya 10-30 juta yang kayak gitu. Belum, itu kan baru beli satu, terus berapa lama kemudian beli tas dan lain-lain. Atau misalnya kalau kita sering lihat di TikTok gitu kan sekarang, gitu. Rich boyfriend check gitu kan, dikasih lihat pacarnya beli mobil, pacarnya beli apa gitu. Nah ini yang kita sebut orang kaya baru. Nah ini adalah generasi milenial ya, yang baru merasakan wah gue dapat uang banyak gitu kan, sehingga pengeluarannya mereka pun itu sangat amat didorong oleh kebutuhan yang sangat emosional. Emosional itu maksudnya apa? Oh gue merasa gue perlu diakui di sosial media, itu emosional, ya kan? Terus yang kedua, dia adalah yang paling konsumtif. Seperti yang udah kita bilang tadi. Spending konsumen kelas menengah itu paling besar di antara yang kelas bawah, bahkan di antara konsumen atas. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah kalau konsumen atas itu pasti belanjanya udah jor-joran. Enggak juga sih, gitu. Banyak orang konsumen atas malah sebenarnya sangat amat perhitungan. Ya, kalau misalnya kita bilang secara jumlah mungkin benar, tapi penghasilannya mereka emang sudah selayak dan sepantasnya mereka menghabiskan sejumlah itu. Gitu. Nah, konsumen menengah itu kan ingin dianggap bahwa gue itu adalah kelas atas, sehingga kita berbelanja barang-barang yang biasanya dibeli oleh konsumen kelas atas. Gitu. Ada salah satu survei atau penelitian lah ya, penelitian yang dilakukan oleh orang-orang di Eropa ya, karena di sana kan banyak brand-brand fashion kelas atas ya. Kalau kalian perhatikan, brand yang sangat amat terkena saat ini itu namanya Gucci ya. Ternyata pembeli Gucci selama ini adalah anak-anak milenial ya, yang mereka berada di konsumen kelas menengah ya, tapi mereka sangat amat merasa terwakili dengan adanya Gucci. Kalau mereka memakai Gucci. Ya, dan ternyata karena Gucci yang paling banyak terkena dampaknya, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh pembelinya itu kebanyakan memang ya milenial kaya baru. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga ikut tren. Bener dong. Kelas menengah itu selain ikut, mereka juga menciptakan tren. Misalnya, gue nggak mau kalau traveling ke Bali. Gue maunya ke Bali tapi ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh orang lain, gitu kan? Mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh orang lain itu kan membutuhkan biaya yang lebih besar, ya kan? Terus yang keempat, mereka sangat amat suka mengikuti hobi, ya. Hobi yang kalau menurut aku paling gampang jelas mengumpulkan sneakers, ya. Hobi membeli moge, ya kan? Hobinya itu hobi-hobi yang menurut aku sangat amat bisa ditampilkan di media sosial. Misalnya hobi ngumpulin jam tangan antik, ya. Ini sangat amat kelas menengah, kelas milenial, ya. Terus yang berikutnya, sifat mereka apalagi sih? Mereka sangat nikmati hari ini, betul. Aku kalau misalnya ngobrol sama kelas milenial, itu banyak mereka yang, beli rumah nanti-nanti aja lah, gitu. Yang penting gue menikmati hari ini dulu. Yang penting gue hari ini bisa jalan-jalan. Masalah rumah, gue sewa aja, gitu kan? Atau gue ngekos aja, atau gue ngontrak aja, gitu kan? Terus kayak misalnya beli mobil, ngapain gue beli mobil? Sekarang kan udah ada Grab, udah ada Grab Car, gue ada pada saat itu masih ada Uber dan lain-lain, sehingga kebutuhan untuk gue memiliki mobil sendiri itu nggak penting. Yang penting hari ini gue bisa keren. Oke. Terus yang ketiga, penampilan dan fisik itu menjadi sangat amat penting ya buat para kelas menengah ya. Ya jelas lah gitu, dengan adanya media sosial gitu kan, apa sih yang bisa kalian tampilkan gitu kan? Ya penampilan dan fisik itu tadi. Gitu. Gaya hidup maksimal dan netnya pokoknya aku keren. Nah sekarang kita lihat satu-satu ya. Dari ini semua merasa kaya baru, paling konsumtif, ikut tren, mengikuti hobi, rumah bukan tujuan, penampilan dan fisik yang paling penting. Ini dari semuanya kita ambil lagi. Sekarang semenjak adanya COVID pun datang
Ya, jadi ini tadi yang tadi kita bahas itu adalah kehidupan sebelum COVID. Ya, kemudian COVID datang. Apa yang terjadi dengan mereka? Ya, sekarang kita lihat satu-satu. Dari yang tadinya gue merasa gue adalah kaya baru, gue merasa adalah orang kaya, menyadari bahwa kenyataannya selama ini ternyata kurang atau bahkan tidak bisa menutupi biaya hidupnya dalam waktu yang lama. Nah, kita coba cek, ada berapa banyak dari kita yang mendadak nih, belakangan ini, mulai berhitung, mulai mikirin, bentar deh, tabungan gue itu berapa ya? Ternyata banyak kelas menengah yang selama ini tuh nggak pernah peduli amat jumlah di tabungannya itu berapa. Yang penting waktu gue swipe, waktu gue pakai, kayaknya masih ada, cukup gitu. Banyak yang kalau ditanya, kamu uang di tabungannya berapa? Ya kayaknya ada kali sekitar 3-5 jutaan. 3-5 jutaan kayaknya. Jadi emang mereka kayak nggak pernah bisa beneran tahu jumlah tabungan gue itu adanya berapa. Dengan adanya COVID ini, baru dong mulai kebuka gitu kan. Kayak bentar deh, kalau gue di PHK bulan depan tabungan gue tinggal berapa ya? Kayak gitu. Ya, yang berikutnya apa? Dan mereka mulai memikirkan cara sesudah COVID ini ya, mereka akan mulai memikirkan cara untuk meraih simpanan yang cair sebanyak-banyaknya dan bisa digunakan sewaktu-waktu. Saya ambil contoh. Banyak yang misalnya sebelum ini, gue suka ngumpulin moge, misalnya gitu ya. Itu adalah hobinya gue. Gitu kan. Gue pokoknya menghabiskan 90% dari gajinya gue untuk membeli moge. Toh nanti kalau gue perlu duit nih, mogenya bisa gue jual. Benar kan? Tapi ternyata keadaannya sekarang tuh berbeda gitu. Untuk mereka jual mogenya, nggak bisa juga gitu. Karena nggak ada yang beli. Ya. Nah, konsumen menengah dengan adanya COVID ini mulai tersadar, oh iya ya, ternyata yang gue perlukan itu adalah simpanan yang cair. Ya, cash itu perlu. Cash is the king. Gue perlu cash yang setiap saat bisa gue pakai. Ya. Sehingga apa? Untuk kita nih, kalau kita sebagai produsen, layanan seperti apa sih yang sangat amat potensial di masa COVID ini? Layanan finansial, layanan edukasi finansial, soal investasi. Kelas menengah sekarang akan mulai berpikirkan gimana caranya supaya gue bisa mendapatkan finansial yang lebih mapan. Ya, jadi mereka mulai istilahnya melek finansial lah gitu. Gue beneran pengen tahu gimana caranya supaya gue bisa meraih sebesar-besarnya dengan perjuangan yang sedikit-sedikitnya. Itu adalah prinsip ekonomi, gitu kan. Mereka mulai cari tahu, kalau gue mau beli saham gitu kan, atau gue mau beli investasi, kira-kira apa ya yang nanti kalau sewaktu-waktu gue perlu, gue bisa pakai. Gitu kan. Terus misalnya kesadaran melek finansial bahwa, oh iya ya, ternyata gue selama ini nggak boleh spending lebih besar dari yang seharusnya. Oke, ini adalah salah satu kesadaran. Jadi potensinya kita buat teman-teman di sini, kalau ada yang ngerti finansial, ada yang berpikir, kayaknya gue bisa deh memberikan layanan finansial gitu kan, atau gue bisa deh kayaknya ngasih tahu secara online, gimana caranya supaya kalian bisa menyimpan uang dengan bijaksana gitu kan. Misalnya, tahu nggak kalian bahwa dengan menabung 3 juta tiap bulan, gitu dalam waktu 1 tahun kamu bisa dapetin 30 juta setiap bulan, misalnya. Gitu kan, itu pasti akan sangat amat menarik. Bahkan sebenarnya sebelum COVID yang kayak gituan itu sudah mulai banyak peminatnya. Tapi semenjak adanya COVID ini, pasti peminatnya akan lebih banyak lagi. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, selama ini konsumtif. Ada berapa banyak, ini cerita nyata ya, temannya aku bilang gitu. Gila ya, gue sekarang duduk, terus gue ngeliatin sepatu-sepatu gue ngeliatin tas-tas gue yang selama ini gue beli dan gue bela-belain beli, ternyata barang-barang ini tuh nggak bisa nolongin gue, nggak bisa bikin berasa gue lebih nyaman di tengah kondisi pandemi ini. Ya kan? Mereka mulai terbangun dari kenyataan sebagian besar barang yang dimilikinya saat ini, ya, yang selama ini gue ngabisin gaji gue untuk beli barang ini, tidak bisa menolongnya saat ini. Bahkan barang-barang yang tadinya dianggap bernilai investasi ternyata tidak bisa dijual. Kasih contoh, banyak yang beli tas mahal, tas branded gitu kan. Kalau misal ditanya, gila lo ya beli tas mahal-mahal banget gitu kan. Pembelaan yang pertama yang paling banyak kita dengar,
kan ini investasi. Nanti kalau aku perlu duit, aku bisa jual. Oke? Oke, pandemi datang. Bisa jual nggak tasnya? Nggak bisa. Kenapa? Yang belinya nggak ada. Gitu. Jadi, benar barangnya bernilai investasi mungkin, tapi dia tidak bisa dijual. Jadi bukan bilang bahwa tasnya tidak bernilai investasi tapi tidak bisa dijual. Dari situ, apa yang akan berikutnya terjadi? Kita akan lebih rasional saat membeli barang ketimbang emosional. Oke, selama ini banyak kalau misalnya orang advertising selalu bilang, oh ini adalah emotional approach, ini adalah rational approach gitu. Kalau emosional itu, belilah ini maka kamu akan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kalau rasional, belilah ini maka makanan kamu akan jadi lebih enak. Gitu. Dan kita bergerak biasanya dari yang rasional kemudian menjadi emosional. Misalnya, wah kalau beli air minum ini maka dahaga kamu akan terpuaskan. Itu rasional, ya. Tapi kalau emosional, wah kalau kamu beli ini kamu bisa memiliki dunia. Itu emosional, ya. Nah, sesudah COVID ini dengan kesadaran-kesadaran bahwa ternyata gue nggak bisa ya beli barang-barang yang cuman didasari oleh kebutuhan emosional. Gue memerlukan pemikiran-pemikiran rasional. Pemikiran-pemikiran rasional tuh apa sih? Soal kualitas. Ya gue nggak bisa dong beli barang yang cuman tahan 3 bulan. Ya nggak sih? Gue pengen barang yang emang tahannya lama. Gitu kan? Salah satu contohnya, dunia fashion di seluruh dunia itu sekarang sedang berpikir soal, kan selama ini sebelum COVID, mereka itu launch produk atau launch desain baru 4 kali setahun. Ada spring summer, fall winter, itu kan 4 kali mereka bikin koleksinya. Nah, sebelum ini nih, sebelum COVID, udah mulai ada banyak pemain yang mulai mempertanyakan itu. Emang kita perlu ya bikin produksi sebanyak ini? Emang kita perlu ya bikin desain sebanyak ini gitu kan? Emang pembelinya kita memerlukan baju sebanyak ini gitu kan? Nah, ternyata ini adalah salah satu pertimbangan. Bentar ya, geng. Oke, ternyata ini adalah juga berhubungan dengan konsumen kita gitu saat ini. Kita mulai berpikir gitu, kayaknya gue nggak bisa deh beli yang ya beneran cuma buat gaya-gaya doang gitu. Gue mulai mesti mikirin soal kualitas barang dan juga gue mesti mulai mikirin soal harga. Kalau emang gue nggak mampu ya udah gue nggak mampu. Artinya itu barang bukan buat gue. Itu yang kita bilang bahwa nantinya keputusan itu sangat amat rasional. Oke, sehingga potensinya kita apa? Berarti kalau misalnya kita mau jual barang, itu menjual barang-barang yang masuk akal. Masuk akalnya apa? Urusan kualitas, harga, dan gaya. Gitu. Aku mau ngambil contoh, bosan kalau pakai contohnya gue mulu gitu. Misalnya contohnya Mbak Ai deh. Mbak Ai kan jualan otak-otak. Ya. Kalau misalnya sebelum ini Mbak Ai bilang, beli otak-otak gue, maka lo akan menjadi ibu teladan yang dikagumi oleh para tetangga. Ya kan? Kedepannya nggak bisa. Kedepannya akan lebih bunyi kalau Mbak Ai bilang, belilah otak-otak gue karena ini terbuat dari ikan yang segar dan gue menjual dengan harga yang sangat amat reasonable, sangat amat pantas. Kurang lebih kebayang ya perbedaan antara sebelum COVID dan sekarang. Oke. Terus kalau misalnya kalian ingin, gue pengen jualan apa ya? Gue pengen jualan barang fashion gitu ya. Ya gue cuman lingkup aku terbatas, jadi mungkin aku kayak contohnya nggak bisa terlalu lebar-lebar banget. Kalau fashion tadinya, pakai ini kamu akan menjadi gaya gitu. Kalau kedepannya, kamu beli ini gitu ya, maka badan kamu akan terlindungi, kamu akan berasa nyaman. Itu rasional. Oke. Terus yang ketiga, tren. Yang selama ini selalu ngikutin tren. Coba. Ternyata tren itu, kita mulai tersadarkan nih, mendadak melek ya, para jajaran kelas menengah ini, ternyata tren itu banyak yang menghabiskan uang secara sia-sia. Contohnya, aku pakai contoh yang ada di gambar ini, sepatu. Emang kita perlu berapa banyak sepatu sih? Pertanyaan itu mulai timbul. Pasti. Ya. Emang kita perlu berapa banyak baju? Gitu kan? Emang kita perlu berapa banyak tas? Gitu kan? Barang-barang fashion ini kan yang selama ini selalu ngikutin tren. Aku kasih contoh cerita pribadi aku sendiri.
sebelum PSBB terjadi, aku tuh baru beli sepatu. Harganya ya lumayan lah gitu ya. Untuk ukuran aku tuh udah lumayan banget, dalam artian itu perlu aku memikirkan selama 4 minggu untuk mikirin beli apa enggak ya. Cuman karena aku berasanya kayaknya kalau kau pakai ini lumayan deh, ini kekinian gitu. Aku beli, pakainya baru 2-3 kali PSBB. Terus sekarang aku ngeliat itu sepatu, terus mulai mikir, sekarang juga udah nggak trendy gitu. Kenapa? Yang karena lagi nggak ada tren. Trennya apa sekarang? Orang cuman dari dada ke atas, karena yang kelihatan cuman ini aja kan. Kalau misalnya kita video call atau kalau yang ngajak kayak gini, yang kelihatan cuma dada ke atas. Sepatunya nggak kelihatan deh gitu kan. Dan, halo? Iya. Oh ya, udah dititipin. Iya Pak, udah dititipin di lobi ya Pak. Iya, makasih. Maaf ya gengs, ada gangguan urusan dagang dulu. Oke, kita ikutin tren. Ternyata tren itu menghabiskan uang dan sia-sia. Dan itu hanyalah kesenangan sesaat. Tren itu bisa macam-macam, nggak cuma dari urusan fashion. Misalnya tren dari urusan kamu, bagaimana kamu traveling. Tren bagaimana kita mengikuti kayak tempat-tempat makan kekinian gitu kan. Kamu udah nyobain di sini belum? Udah cobain makan di sini belum? Udah cobain makan di M-Block belum gitu kan. Itu kan menggerus uangnya kita. Ya, dan kalau ternyata dipikir-pikir yang kita dapetin sekarang apa sih, ya kenangannya aja sih gitu kan. Oke, nah berikutnya apa yang akan terjadi? Kita akan sangat amat lebih kritis dalam membeli barang, mencari yang lebih tahan lama, baik secara desain maupun kualitas. Ya, aku ngasih contoh sesuatu di dunia makanan deh. Ini aku bilang gitu. Sekarang ini kan banyak anak-anak yang mulai kayak mencoba masak sendiri di rumah. Dimulai dari masakan yang gampang dulu. Misalnya minggu pertama masih beli GoFood. Minggu kedua mulai mikir, kayaknya kalau gue GoFood mulu jebol deh. Minggu ketiga mulai coba masak-masak sendiri. Dimulai dari yang paling gampang. Dan ini akan berlanjut terus-menerus. Ya. Ketika orang-orang itu mulai masak, kebayang nggak sih apa yang terjadi sesudah nanti COVID ini selesai? Yang akan terjadi adalah mereka mulai sangat amat kritis ketika mulai makan di restoran. Ya, kenapa? Karena waktu mereka masak, mereka menemukan, kan ada sense of discovery kan ketika mereka masak. Mereka mulai nemuin, gila ya, ternyata untuk bikin ice lychee tea yang selama ini gue beli segelas harganya 30.000 itu, dengan uang 30.000 gue bisa dapat 6 gelas. Ternyata tuh murah banget ya, gitu. Berarti lain kali ketika dia ke restoran dan dia ngeliat ice lychee tea yang sebelum COVID 30.000, oke lah cincai gitu kan. Sekarang karena gue udah nyobain dan gue masak, ternyata gue bisa 30.000, gila mahal banget. Emang lychee-nya lychee apa? Ini lychee kalengan. Kalengannya mereknya apa gitu kan. Kenapa mereka bisa ngomong gitu? Karena mereka udah bisa coba masak sendiri. Ya. Contoh yang gampang lagi, pasta. Aku perhatiin kalau konsumen kelas menengah nih, kaum milenial ini kalau makan di restoran kebanyakan makannya pasta. Ya. Dan aku bisa bilang, bahkan dari sebelum ini pun aku selalu bilang pasta itu kebanyakan overpriced. Sangat amat overpriced. Ya, tapi nggak ada yang tahu dan nggak ada yang peduli juga. Kenapa? Karena kita sedang menikmati kehidupan yang hedon gitu, yang santai gitu kan, semuanya ada aja. Tapi semenjak adanya COVID ini, kita mulai mikirin lagi gitu. Waktu gue masak aglio olio sendiri, gila ya, ternyata bahannya itu cuman bawang putih, cabai, minyak, pasta, selesai gitu kan. Kok tiba-tiba kalau gue makan di restoran harganya 60-70 ribu? Kenapa? Emang pastanya dari mana? Emang sausnya apa? Emang bawang putihnya apa? Mulai berpikir sangat amat kritis. Ya, nah potensinya apa buat kita nih sebagai pedagang atau kita pengen menawarkan sesuatu, maka kita harus menawarkan barang yang beneran berkualitas. Terus satunya lagi adalah unsur ramah lingkungan, itu menjadi sangat amat penting. Ya, terus mereka mulai mempertanyakan, bentar deh, kamu bikin ini pastanya ini kamu dapatnya dari mana? Ini buatan mana? Dari Itali, dari Perancis, berarti import dong gitu. Nggak ada pasta lokal aja, kurang lebih kayak gitu. Itu yang akan terjadi berikutnya, ya. Terus berikutnya lagi, hobi, ya, yang tadinya misalnya hobinya fotografi, hobinya ngumpulin mobil,
hobinya misalnya keliling, traveling lah misalnya, hobi yang traveling. Ketika ini terjadi saat COVID ini, mereka mulai memikirkan apakah hobi-hobinya gue selama ini itu bisa menghasilkan pendapatan lebih, ya. Nah, mereka akan mencari berikutnya hobi yang bisa memiliki nilai jual. Nanti aku di belakang akan share NAS, daily NAS itu dia baru ngasih tahu gitu. Guys, gitu kalian mulai mikirin deh untuk memberikan keterampilan. Kenapa? Karena berikutnya hobi yang memiliki nilai jual itu akan sangat amat menarik. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang punya keterampilan, kalian bisa mulai buka kelas online gitu. Misalnya kayak, gimana caranya ya untuk bikin menyulam. Percaya atau enggak, banyak teman-temannya aku yang mulai belajar menyulam, mulai belajar kroistik gitu. Terus mulai memikirin, pas mereka mulai lancar nih, mulai mikir, kayaknya bisa kali ya gue jual ini bentuknya frame buat pajangan rumah. Kan sekarang semua orang lagi pada di rumah, mereka pengen dong rumahnya jadi kelihatan lebih cantik. Kalau punya pajangan yang cakep, mereka pasti pengen. Mulai memikirkan gimana caranya untuk mengembangkan hobi sehingga bisa memiliki nilai jual. Ya, nah ini yang tadi kita bilang potensinya ke depannya apa? Menawarkan keterampilan hobi yang bisa menghasilkan. Kayak misalnya aku lagi coba sebelum COVID, bener sih gitu. Sebelum PSBB, aku inget banget aku nge-tweet soal cara memasak nasi ayam KFC yang sebenarnya udah viral juga. Aku cuma ngikutin doang dan memperbaikinya. Itu viral banget, bahkan sampai sekarang masih ada yang retweet, ya. Terus karena dari situ mulai datang para brand-brand yang ngajakin, ayo dong kamu jadi buzzer, tapi kontennya adalah konten ngajarin masak. Itu kurang lebih seperti itu. Terus kayak misalnya aku dikasih tahu dari temen yang ngajar fotografi tapi online dan mereka mulai ngambilin duit. Senam, olahraga gitu, itu juga banyak. Pakai Zoom tapi kamu bayar dulu. Kalau kamu bayar, kamu baru dikasih kodenya sehingga kamu bisa masuk. Kurang lebih seperti itu. Dan itu akan sangat amat menjamur. Ya, kenapa? Karena banyak dari yang misalnya pekerja nih, nggak usah PHK deh, dia potong gaji. Gitu kan. Karena dia potong gaji, dia perlu tambahan income kan. Nah, tambahannya itu didapat dari mana? Bisa dapat dari kelas-kelas ini. Rumah bukan tujuan. Oke, hunian yang tadi dianggapnya udahlah nggak penting. Lebih penting misalnya punya mobil. Itu percaya atau enggak? Tadinya sebelum kita ada Grab, barang pertama yang dibeli oleh milenial adalah membeli kendaraan. Ya, yang mana sebenarnya harganya begitu dia keluar dari showroom langsung ngedrop. Sementara kalau beli rumah, benar harganya lebih mahal gitu kan. Tapi rumah nilainya semakin tinggi, ya. Dengan kenyataan seperti ini kan banyak yang kita lihat ya di TikTok sekarang gitu. Orang-orang yang saying goodbye to kosannya, saying goodbye to my palace, to my last 7 years gitu kan. Karena mereka mulai meninggalkan kos-kosannya dan balik ke rumah orang tuanya gitu kan. Ternyata keadaan ini mulai menyadarkan kita bahwa ya ataplah ya tempat tinggal. Ya sekecil apapun, sesederhana apapun, tapi kalau itu punya saya, maka itu akan jadi penting. Ya. Dan ini akan ngebantuin gini, tadinya yang bikin harga rumah itu tidak terjangkau adalah lokasi. Itu salah satunya, ya kasih. Lokasi kan kalau semakin di kota harganya semakin tinggi, ya enggak. Tapi dengan kita adanya work from home secara apa istilahnya yang satelit ya, working secara satelit kayak gini, maka lokasi rumah tidak lagi penting. Ya, lokasi rumah gak apa-apa lah gue di pinggiran kota atau gue work from home. Sehingga harganya mulai terjangkau. Jadi yang akan terjadi adalah, oke, gue akan mengurangi konsumsi-konsumsi tidak perlu dan gue akan mulai berusaha melakukan apapun untuk menabung, ya, sehingga gue bisa mendapatkan rumah. Sekecil apapun, sesederhana apapun. Tadinya enggak. Tadinya beneran enggak. Kelas milenial sangat amat penting apa? Gayanya. Ya, jadi kalau misalnya beli rumah, gue nggak mau kalau di pinggiran, gue maunya di tengah kota. Udah lihat, aduh kayaknya enggak ya, soalnya temboknya tuh kayak gipsum gitu kan.
Atau misalnya apalah, banyak banget alasannya gitu kan. Atau misalnya, DP-nya kayaknya mahal banget deh. Gila aja, sebulan misalnya gue mesti DP-nya aja sebulan gue 5 juta gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir bisa jadi pengeluaran konsumtifnya mereka juga udah 5 juta gitu. Tapi sekarang enggak lagi. Ya, dan ada kemungkinan, bukan kemungkinan sih, sebenarnya memang sudah terjadi saat COVID ini harga properti itu menurun. Ya, dan harapannya, dan ini harapannya aku juga sih, karena aku tetap berasa walaupun mungkin kalian boleh bilang aku adalah kuno ya, karena aku tetap berasa tempat tinggal itu penting. Aku tidak bilang bahwa dia rumah, aku tidak bilang dia harus apartemen, aku tidak bilang dia harus rusun, tapi kalau kalian memiliki sepetak tempat tinggal, bagaimanapun itu penting. Ini adalah potensinya apa gitu, akan banyak hunian mungil. Hunian mungil itu ya misalnya one bedroom apartemen gitu kan, walaupun sebenarnya sebelum COVID udah tambah banyak, tapi kayaknya sudah COVID jumlahnya akan tambah banyak, ya Kak. Karena banyak nanti kelas menengah yang membeli rumah, maka mereka juga perlu mungkin dekorasi rumah tangga, mereka perlu keperluan rumah tangga dan juga jasa interior, ya itu juga akan jadi penting. Terus yang berikutnya lagi, penampilan sama fisik penting. Oke, suka nggak suka media sosial saat ini udah menjadi hiburan ya. Media sosial kan di saat COVID kayak gini, semua orang di rumah, kayaknya aku yakin intensitas kita melihat media sosial semakin tinggi. Selain untuk mencari berita, kita juga mencari hiburan, ya. Nah, salah satu yang terbuka kan selama ini gini, aduh kayaknya kalau gue nggak kece, badan gue nggak muscle, body gue nggak keren gitu, gue nggak mungkin deh bisa terkenal di sosial media, gitu kan. Nah, semakin orang sering melihat sosial media, mereka semakin menyadari, terutama TikTok sih kalau menurut aku ya, menyadari bahwa ternyata untuk kamu menjadi seorang social media superstar, kalau kamu nggak punya fisik nggak keren, nggak apa-apa, tapi kamu punya bakat, tapi kamu punya keterampilan. Makanya di TikTok itu banyak orang yang dansa, banyak orang yang akrobat, banyak orang yang bisa acting gitu. Ini akan menjadi pemikiran-pemikiran baru gitu ya di kalangan kelas menengah, di kalangan kelas milenial gitu. Kan gue jago nyanyi ya. Mungkin ya emang gue nggak kece sih, tapi kayaknya kalau gue nyanyi aja bisa deh gue terkenal di TikTok. Misalnya kurang lebih seperti itu. Atau misalnya kayak aku gitu. Aku selama ini di Twitter ya paling nge-tweet soal berita-berita doang gitu. Terus aku menemukan, oh ternyata keterampilan aku untuk memasak itu ada gunanya ya gitu. Aku bisa membantu orang untuk belajar memasak yang sebelum ini nggak kepikiran sama sekali. Oke? Kesimpulannya apa berikutnya? Kelas menengah akan berusaha mengasah bakat dan keterampilan yang bisa dipertontonkan di media sosial. Ya, kan gini loh, jumlah orang yang cakep itu kan istilahnya di ujung piramida. Yang lebih banyaknya jumlah orang yang mukanya biasa-biasa aja, ya nggak sih? Nah, jumlah orang yang biasa-biasa aja ini kan besar dan mereka kan semua juga pengen dong kalau bisa terkenal di media sosial, ya nggak sih? Nah, yang mereka bisa cari apa? Gue pengen mengasah bakat dan keterampilan sehingga gue bisa tampil di media sosial. Oke, potensinya apa? Seperti tadi kita bahas, kita bisa memberikan pelatihan keterampilan secara online. Oke, terus itu adalah beberapa contoh yang tadi lah ya, yang udah kita bahas. Nah, aku sengaja ngasih pembagiannya seperti ini. Ini tuh untuk nanti ke depannya, kalau misalnya kita melihat sebuah gejala nih, ya misalnya pertama, tadinya tuh penampilan non fisik itu jadi penting, gitu kan? Kita mesti mikirin konsumen berikutnya akan seperti apa. Kalau kita bisa mikirin berikutnya mereka seperti apa, kita bisa ngelihat potensi kita itu apa. Kita bisa ngapain. Sehingga kita bisa menjadi pedagang, kita bisa menawarkan jasa kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan gitu kan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang paling amat sangat tidak bisa kita lakukan atau sangat amat harus dicegah saat ini adalah kita mengutamakan egonya kita. Misalnya, wah ternyata yang diperlukan adalah cabai. Itu ya udah. Kalau gitu, kalau pikiran aku ya udah kalau gitu sekarang kita jualan cabai, gengsi, nggak bisa, ya. Pokoknya apapun yang bisa menghasilkan, lakukanlah, ya. Dan ini yang sebenarnya tadi aku cerita. Jadi aku nonton videonya yang dibikin sama Nas.
Nas Daily ini. Dan menurut aku banyak dari situ yang masuk akal sama sejalan lah sama pemikiran aku. Nanti kalau mungkin ada yang nggak sejalan bisa kita diskusikan ya. Nas bilang bahwa pandemi ini tidak akan selesai sampai 2 tahun. Bener sih. Jadi gini, walaupun kotanya udah dibuka, tapi yang paling penting adalah interrelasi kita satu dengan yang lain itu akan berubah. Misalnya, kalau sebelum ini aku kalau ketemu Mbak Ai, halo Mbak Ai, langsung peluk-pelukan gitu kan, aduh aku kangen gitu. Mungkin sesudah pandemi ini langsung, Mbak aku kangen, tapi kita nggak boleh salaman dulu ya, kita nggak boleh pelukan dulu. Kurang lebih seperti itu. Terus tingkat curiganya kita, curiga terhadap orang lain itu akan lebih tinggi lagi. Ya nggak sih? Kayak, aku kayak gak nyaman deh kalau sini. Sebenarnya aku nggak tahu deh, ini tempat tuh sebenarnya aman apa enggak sih? Kurang lebih gitu. Kitanya sendiri akan lebih was-was. Jadi ini nggak akan selesai sampai 2 tahun ke depan. Ya. Terus Nas juga bilang hindari konsumsi tak penting untuk kehidupan. Itu yang kita bahas tadi. Hindari investasi, simpan tunai atau dalam bentuk cair yang bisa kalian ambil setiap saat. Ya. Terus yang keempat, bekali diri dengan kemampuan atau keterampilan yang bisa menghasilkan uang. Ini sangat amat penting. Jadi terima kasih untuk Akbar yang selama ini bertahun-tahun memberikan kita kemampuan, membekali kita dengan kemampuan. Karena bukan nggak mungkin gitu, dari kemampuan-kemampuan yang udah diberikan Akbar selama ini, itu bisa menghasilkan uang. Ya, bisa memberikan kehidupan yang baru untuk sesudah COVID. Jadi kalau selama ini, banyak sering ngomong lah, saya kelas menengah itu ngomongin kayak, itu kan keterampilan ibu PKK. Kurang lebih seperti itu. Ya kalau ngelihat misalnya orang lagi belajar kroistik atau orang lagi belajar nyulam gitu. Itu PKK banget sih gitu kan. Ternyata kemampuan-kemampuan yang tadinya dikatain PKK itu yang mungkin bisa memberikan kehidupan baru, memberikan penghasilan tambahan, ya. Terus kemampuan berinternet akan semakin diperlukan. Ini benar banget. Aku kasih contoh. Misalnya banyak restoran F&B tadinya tuh nggak pernah jualan online. Sekarang tiba-tiba mesti jualan di Tokopedia gitu. Untuk mereka belajar nih ya, gimana caranya mendapatkan pemahaman tentang berjualan di Tokopedia itu, berjualan online itu bukan soal yang gampang. Ya, kalau mereka tidak pernah mulai sama sekali. Sehingga mereka perlu apa? Mereka perlu, kayaknya gue perlu bantuan deh. Mungkin ada social media manager gitu kan. Kalau gue pengen beriklan di Facebook tuh caranya gimana sih gitu kan. Itu banyak yang nggak tahu. Nah, kalau kalian punya kemampuan itu, kalian bisa menawarkan layanan-layanan itu. Aku udah melihat kayak layanan fotografi udah. Tapi layanan sosial media itu menurut aku belum banyak. Padahal menurut aku banyak UMKM bisnis F&B yang sedang memerlukan itu, ya. Terus jadilah wira swasta online seperti tadi, mengajarkan pengajaran, memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Nah, yang ketujuh, ilmu kesehatan dan obat-obatan semakin penting. Kita selama ini, aku ingat banget, aku pernah dihujat oleh netizen karena aku mempertanyakan mana yang lebih mengkhawatirkan, gitu kan? Kalau lulusan sebuah universitas mau jadi YouTuber, ya. Terus banyaklah para YouTuber langsung ngehujat aku yang kayak, emang kenapa kalau mau jadi YouTuber? Emang apa salahnya jadi selebgram? Emang apa salahnya jadi seleb tweet gitu kan? Jawabannya sebenarnya gini, emang nggak ada salahnya. Tapi tahu nggak sih, kalau kita itu sedang kekurangan ilmuwan. Kita kekurangan dokter. Orang yang mau belajar jadi dokter itu semakin lama semakin berkurang. Pun dia jadi dokter, udahannya jadi YouTuber. Kurang lebih seperti itu keadaannya sekarang gitu kan. Nah, kenyataan COVID ini menyadarkan kita, guys gitu, banyak profesi-profesi yang sangat amat penting untuk kehidupan kita itu tetap amat diperlukan. Ya, ilmu kesehatan dan obat-obatan itu menjadi sesuatu yang sangat amat penting saat ini. Dan kayaknya untuk beberapa tahun ke depan mereka akan sangat amat diperlukan. Aku punya teman dokter yang lulus aja kayaknya belum karena lagi ngambil spesialisasi dan mereka sekarang sedang dikirim ke Papua untuk membantu warga kita di sana gitu kan karena sedang diserang oleh demam berdarah. Jadi itu sangat amat perlu dan itu adalah profesi-profesi yang menurut aku langka. Cuman selama ini profesi itu kenapa nggak diminati karena kan itu nggak kelihatan. Benar nggak sih? Kalau kamu ilmuwan, kamu kerja di laboratorium, kan nggak mungkin dong lagi, hai guys,
aku lagi ada di laboratorium nih, mau ngecek mikroba yang baru. Nggak mungkin. Beda banget sama kalau misalnya kamu menjadi YouTuber. Hai guys, aku lagi ada di acara ini nih, gitu. Nah, ini kan yang lagi ada di acara ini lagi menarik banget untuk para anak-anak muda, karena pengennya, wah enak ya, kayaknya kerja kayak gitu. Sehingga profesi-profesi yang tidak terlihat, yang bekerja di ruangan-ruangan isolasi ini tidak lagi penting. Bukan tidak lagi penting, kehilangan peminatnya. Ya. Terus hilangnya acara offline massal, itu benar. Konser, terus kumpul-kumpul, ya kayak akbar lah contohnya. Aku ngikutin akbar dari tadinya offline, dari kelas, terus pindah ke gedung, sekarang kita adanya kelasnya di online. Kenapa? Karena perkumpulan offline itu lagi nggak bisa. Nah, yang terakhir, ini menurut aku yang sangat amat penting. Si kaya akan semakin kaya, si miskin akan semakin miskin. Jarak si kaya dan si miskin akan semakin lebar. Dan akan semakin banyak kelas menengah yang masuk ke kelas miskin dalam waktu dekat ini. Ini yang harus kita sadarin. Gitu. Kenapa kita harus menyadari ini? Karena kita sadar ini, kita tahu kita mesti ngapain, kita tahu apa yang kita bisa tawarkan untuk orang-orang. Ya. Oke. Sebelum aku menutup, kalau misalnya aku yakinlah teman-teman di sini udah pada sering naik pesawat, apalagi kalau milenial sering traveling gitu. Kalau misalnya di pesawat sedang ada turbulensi, ya, sehingga oksigen berkurang, stewardess selalu bilang gitu kan, selamatkan diri kamu dahulu, baru orang di sekitar kamu. Jadi please, aku yakin bahwa orang Indonesia itu memang sudah terbukti kita sangat amat berjiwa sosial, ya. Tapi di kesempatan ini aku pengen ngomong, kamu harus bisa menolong diri kamu sendiri sebelum kamu menolong orang lain. Percayalah, dengan kamu menolong diri kamu sendiri, kamu tidak akan menjadi beban untuk sekitarmu, ya. Dengan kamu tidak menjadi beban untuk sekitarmu aja, itu kamu udah menolong, ya. Kalau kamu udah bisa menolong diri kamu sendiri dan kamu bisa mulai menolong orang lain, mulailah menolong dari orang lain yang terdekat. Misalnya, ketika aku mulai bagi-bagi masker, aku nggak bagi-bagi masker misalnya di daerah Depok gitu misalnya. Walaupun aku tahu banyak orang yang berkebutuhan di daerah Depok, tapi aku mulai dari sekitar aku dulu. Gitu. Sama dengan kalian, ketika kalian mulai udah berasa, oh kayaknya gue mulai udah bisa deh, gue udah mulai aman nih untuk setahun ini, kayaknya hidup gue aman lah gitu, gue bisa mulai nolongin orang gitu kan. Kalian bisa mulai dari sekitar kalian gitu. Kenapa? Karena yang sedang kita bangun saat ini adalah komunitas, komunal gitu. Bagaimana tetangga gitu, orang di sekitar kita bisa saling mengenal satu sama lain dan saling menolong satu sama lain. Dan menurut aku ini akan sangat amat berguna bahkan sesudah COVID nanti selesai. Ya. Kan selama ini kita saling nggak pedulian, masing-masing udah aja masing-masing. Terus kalau misalnya kita mau nolong, oh aku mau nolong anak-anak di rimba sana gitu kan. Oke, karena kayaknya lebih seru nih gitu. Tapi kalau aku ingin mengajak di kesempatan kali ini, kalau ingin mulai menolong, mulailah menolong orang-orang di sekitar kalian. Dan menurut aku akan sangat amat mudah untuk kita mencari orang-orang di sekitar yang memerlukan bantuan kita. Bantuan itu nggak harus selalu dalam bentuknya uang, atau bantuan itu tidak harus selalu bentuknya dalam bentuk makanan. Tapi bantuan itu bisa dalam bentuk edukasi, dalam bentuk pendidikan gitu. Misalnya segampang gini, ketika kamu ngasih masker, aku pengen ngasih masker kayak ini gitu. Kamu bisa memberikan edukasi, Mbak, maskernya harus dicuci terus ya setiap hari. Itu udah bantuan. Ya. Jadi menurut aku kalau dulu ada rukun tetangga, RT, RW, rukun tetangga, rukun warga gitu. Di kesannya kesempatan itu kayaknya ini adalah kesempatan ya. Enggak sih, tapi maksudnya di situasi pandemi ini kayaknya sangat amat penting untuk kita saling meningkatkan kekompakan antar warga, kekompakan antar tetangga gitu. Supaya kenapa? Karena ini adalah base-nya kita. Jadi kalau misalnya ini hunian kita akan semakin luas, semakin luas, semakin luas, sehingga kita bisa saling menolong satu sama lain. Ya. Oke, terus selalu gunakan sabuk pengaman, kencangkan ikat pinggang dan selalu gunakan sabuk pengaman. Ya,
Ke depan kita nggak ada yang pernah tahu situasinya seperti apa, nggak ada yang pernah tahu, nggak ada yang pernah nggak ada yang sudah melalui pandemi ini, ya. Jadi semua saling belajar, mau kamu pengusaha, mau kamu karyawan, mau kamu guru, ya, semuanya sedang berusaha, sampai pemerintah kita pun sekarang sedang berusaha mempelajari. Sekarang ini kita sama-sama masuk ke ruangan gelap, ya, walaupun di ruangan gelapnya itu kita tahu ada gajah, tapi satu lagi pegang kupingnya, satu pegang kakinya, satu pegang belalainya, sehingga deskripsinya itu berbeda-beda, ya. Nah, aku ingin juga mengajak, gunakanlah kesempatan ini untuk semua yang ada di sini. Aku yakin punya kemampuan yang lebih daripada kata-kata untuk mulai memikirkan, berbuatlah teori atau bikinlah sebuah kesimpulan seperti apa kehidupan sesudah COVID ini. Ya, jangan pentingin ini pasti benar atau salah, gak penting. Bikin aja dulu, ya. Sesudah kalian bikin teori-teori kalian gitu, kayaknya nanti sudah COVID para PNS akan kayak gini deh. Sesudah COVID kayaknya gerakan eco-friendly akan begini deh. Bikin aja gitu. Dan karena nggak ada yang pernah bisa tahu, kali-kali kalian benar gitu ya, kali-kali ada salah satu dari kita yang benar bisa memikirkan ke depannya seperti apa, dan kalau kita bisa memikirkan ke depannya seperti apa, itu pertama akan sangat membantu kehidupan manusia ke depannya, ya kan? Yang kedua, kalian juga bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Oke, semoga kita semua selamat sampai tujuan. Ini adalah slide terakhir saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you, Mas Glenn. Jadi emang speechless nih, ketampar-tampar ya sama Mas Glenn tadi, mulai dari belanja-belanja emosional sampai gimana kok kita tuh cenderung bantu orang yang beneran gak deket ya. Kenapa ya kayak gitu ya, Mas? Iya, maksudnya kan kita sering bikin, memang ada kemudahan itu kan lebih banyak ya. Kayak misalnya kita mau bantu lewat kitabisa.com. Benar. Padahal sementara kalau menurut aku yang sangat amat perlu dilakuin sekarang adalah kamu membantu tetangga kamu, membantu sekitar kamu gitu. Kadang kita suka mikirnya kayak gitu, oh aku ingin menyelamatkan bumi gitu. Iya banget, gimana nih? Halo, kenapa nggak kamu mengedukasi tetangga kamu dulu aja untuk bikin sampah organik menjadi kompos misalnya? Yoi banget. Iya, jadi lebih gitu. Dan pentingnya lagi bantu sekitar tuh, kita membentuk kayak apa sih, imunitas komunal gitu ya terhadap semua penyakit, ekonomi, dan lain-lain. Jadi emang kayak penting untuk mulai dari yang paling kecil, paling deket dulu gitu. Wah, gila kayak sih. Misalnya, aku punya temen, dia tinggalnya di rusun, dan dia kerjanya MUA, makeup artist. Ya, otomatis dia sekarang lagi nggak ada kerjaan. Benar. Ya, siapa yang mau nikah hari gini, siapa acara apa gitu. Yang dia lakukan tau nggak apa? Dia mengajarkan ibu-ibu tetangga di rusun tersebut untuk make up. Ya. Terlalu keren. Terus alhasil yang terjadi ini adalah menurut aku sesuatu yang aku nggak mau cerita di sosial media karena kesannya nanti kayak lagi romantisasi COVID. Tapi yang terjadi adalah ibu-ibu yang dikasih edukasi make up itu membantu dia dengan ngasih makanan, misalnya. Wah, sweet. Ya, kita bisa melihat bahwa oh ini sedang terjadi perputaran di sini. Benar. Ya, Saling dan bantu. kalau semakin kuat gitu ya. Kayaknya kita sebagai warga kita bisa saling membantu gitu. Ya, sehingga kita bisa melewati COVID ini dengan lebih enteng lah. Benar. Bilang jadi enteng, tapi lebih enteng. Lebih enteng. Ya. Sip. Thank you, Mas Glenn. Kayaknya kita akan langsung masuk ke pertanyaan ya, Mas ya. Boleh. Jadi akan aku bacain sesuai sama yang masuk dulu. Yang pertama dari Mbak Ainun. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika barang jualan sebelumnya adalah untuk memenuhi tren dan gaya hidup? Apakah mesti ganti jualan? Bagaimana sih menemukan produk yang sesuai untuk jadi lahan bisnis? Maksudnya tren dan gaya hidup itu pasti akan tetap ada, ya. Maksudnya gini, bahkan rakyat kelas miskin, kelas bawah sekalipun tetap sesekali mengkonsumsi barang-barang yang berhubungan dengan tren. Kayak contohnya ya kalau mau lebaran gini, bener apa enggak? Kan kita mulai beli, pengen beli jilbab Syahrini misalnya.
ya. Dan untuk itu mereka udah nabungnya lumayan lama supaya bisa beli jilbab Syahrini gitu ya. Nah, cuman kebutuhannya itu kan sekarang makin berkurang gitu. Jadi misalnya gini, tadinya aku ngumpulin uang 500.000 nih untuk memenuhi kebutuhan tren sama lifestyle-nya aku gitu kan. Tapi sekarang jadi berkurang, jadi cuma 300.000 ya. Nah, menurut aku bukan soal barangnya harus diganti gitu, tapi di-adjust, disesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang. Aku kasih contoh ya. Ini maaf kalau ada kata yang ini ya agak ini apa anonoh gitu. Di kalangan fashion itu ya lagi bahasnya apa? Oh, yang sekarang lagi dibutuhin tetek ke atas. Kenapa gitu? Ya karena yang kelihatan kayak aku sekarang tetek ke atas. Sorry ya, cuma dia itu ya namanya Kesel, juga tapi bener. orang kan ya ngomongnya kayak gitu gitu. Ya oke gitu. Jadi kalau misalnya kamu selama ini jualan celana gitu ya, celana lagi nggak kelihatan nih gitu kan. Gimana kalau ganti aja kamu jualan atasan, misalnya kayak gitu. Kalau dari Mangkok Ayam sendiri, aku ngasih contoh brandnya aku ya. Kita kan selama ini jualan scarf ya. Bisa jadi selendang, bisa juga jadi hijab gitu. Hijab masih kelihatan kan karena di daerah sini gitu. Tapi sekarang kita mulai beralih jualan atasan, outer. Jadi karena kita kebayangnya gini kan ibu rumah tangga kayak tadi Mbak Ai gitu. Aduh aku pakainya daster nih gitu kan. Oh ya udah, kemungkinan dengan satu outer langsung udah berasa jadi keren. Udah langsung siap untuk presentasi gitu. Terus malam aku ngobrol sama teman aku, dia juga ikutan bantu bisnisnya aku gitu kan. Dia bilang, kenapa nggak jualan itu sih hairband, Glenn? Hairband itu ya Pak, bandana yang ada karetnya gitu kan. Soalnya kan banyak ibu-ibu yang misalnya kayak pagi-pagi gitu, misalnya mau langsung meeting, nggak sempet tuh untuk roll-roll rambut dulu gitu kan. Langsung aja pakai hairbandnya kamu selesai. That's a good idea gitu. Terus kayak misalnya, oh iya nih kita bisa kayaknya ya jualan gantungan hiasan dekor gitu kan. Kan misalnya gini, kalau misalnya kamu meeting masa kan ada yang belakangnya udah ada dekor-dekor gitu kan. Pengen supaya kelihatan ganti suasana pas lagi video call gitu. Tinggal tempel aja gantungan. Kurang lebih seperti itu. Jadi konsumsi itu percayalah akan tetap ada. Aku yakin tetap ada. Tapi jumlahnya akan sangat berkurang. Nominalnya akan sangat amat berkurang. Ya, kayak misalnya makanan gitu. Makanan yang misalnya tadinya kelas menengah seminggu sekali mau makan mahal nih gitu. Makan mahalnya tetap, tapi mungkin jadi sebulan sekali. Kurang lebih gitu. Oke, jadi trennya ada, tapi memang trennya sendiri berubah kan, kayak gitu. Berubah, jadi betul. Kalau dulu trennya ya gimana biar kelihatan gaul, fashionable, ketemu orang, sekarang ya biar kelihatan fashionable di depan layar, kayak gitu kan misalnya Mas. Betul. Kayak misalnya teman aku semalam bilang, aduh, gue tuh punya sekitar 70-an lipstick. Terus sekarang gue bingung tuh lipstick gue mau pakai kemana. Secara gue kemana-mana pakainya masker. Kan kalau pakai masker gak boleh pakai lipstick ya, nempel kan. Maskernya, lipsticknya. Terus lipstick gue buat apa ya? Lah kalau gue paksa pakai gue lepas masker. Cemong-cemong gitu. Itu adalah salah satu pendekatan. Dan kalau menurut aku ya di dunia make up gitu, yang akan sangat berkembang berikutnya adalah facial care, skincare. Skincare akan lebih penting ketimbang make up-nya. Gitu. Karena balik ke hal-hal yang lebih sehat tadi ya. Yang lebih sehat tadi. Benar. Kan kalau misalnya kulit mukanya glowing, lagi video call gini kelihatan nggak sih? Gak perlu filter Paris ya Mas ya? Iya, wah gila mukanya unfilter loh. Mantep. Oke Mas, lanjut. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Ira Rahmat. Pertanyaannya, apakah akan menjadi challenge tersendiri lagi saat semua orang membutuhkan income substitusi dan semua orang berpikir sebagai produsen? Terus siapa yang akan jadi konsumen? Waduh, betul tidak mungkin. Aku lanjutin dulu ya Mas. Betul tidak mungkin produsen selamanya hanya menjadi produsen. Demikian juga konsumen. Tapi jika kebutuhan mencari uang lebih dari spend uang, yang tadi ya malah jadi lebih selektif dan lain-lain, bagaimana menjawab challenge ini? Ya, seperti kalau produsen sama konsumen kayaknya udah jelas tadi ya. Karena
produsen nggak cuma jadi produsen, tapi produsen juga adalah konsumen. Aku dagang, tapi aku juga konsumen. Betul. Ya nggak sih, aku juga belanja gitu. Hmm. Aku juga ada kebutuhannya, gitu kan. Terus tadi pertanyaan keduanya apa ya? Aku agak kurang. Jika kebutuhan mencari uang lebih dari kebutuhan untuk spend uang. Karena kan dia cerita kalau misalnya kebutuhan mencari uang kan jadi lebih selektif. Tadi yang Mas juga sempat singgung tuh, Mas, jadi lebih rasional. Mengeluarkan uangnya jadi lebih selektif. Benar. Iya. Iya. Jadi spend uangnya jadi lebih selektif, jadi lebih beli barang secara rasional dan lain-lain kayak gitu. Gimana jawab challenge ini? Ya, mungkin ya itu tadi ya. Maksudnya kayak misalnya kan gini, kalau misalnya kalau kita ngomong di dunia fashion lah gitu ya. Kalau selama ini aku jualnya itu bermainnya di kelas premium, harganya misalnya 300 sampai 500 atau sampai 1 juta gitu ya. Nah, dengan aku menyadari, wah kayaknya daya beli ini berkurang. Ya, karena misalnya kayak orang nggak mau lagi nih ngambil uang segini gitu. Aku akan mencoba bikin ya barang-barang yang harganya lebih murah dari itu. Misalnya 200.000 lah gitu, 150.000 gitu. Istilahnya gini, kalau tadinya orang masuk ke toko aku kalau nggak punya uang 300.000 nggak bisa dapat apa-apa. Ya, sekarang berikutnya gimana caranya? Dengan uang 300.000 mereka masuk ke aku, mereka tetap bisa mendapatkan sesuatu. Kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya udah terjawab sendiri ya, dengan orang-orang lebih selektif, barang kita juga jadi harus lebih selektif gitu ya. Betul. Dan sebenarnya gini, kalau misalnya tadinya kita produksi banyak banget gitu kan, setiap minggu ada desain baru, setiap minggu ada desain baru, setiap bulan ada desain baru gitu ya, mungkin itu bisa dikurangin. Sehingga cost of production-nya kita juga jadi lebih sedikit. Kurang lebih seperti itu. Atau misalnya, kan pasti banyak yang tahu di sini ya, banyak brand lokal, brandnya lokal, tapi sebenarnya produknya produk impor. Produknya produk dari Alibaba gitu ya, nggak sih? Iya. Beli bal-balan dari Alibaba, masuk tuh tinggal jual di sini. Itu sebenarnya udah rahasia semua orang ya. Bahkan produk-produk yang ramah lingkungan, labelnya ramah lingkungan, itu banyak yang beli dari Alibaba gitu kan. Tinggal pesan dari Alibaba, kirim ke sini, udah di package gitu. Nah, ini kan sebenarnya praktek yang sebelum COVID ini kita anggap quote-unquote lebay. Ya nggak sih? Mungkin kamu nggak perlu sebanyak itu, ya nggak sih? Mungkin orangnya daya belinya juga akan semakin berkurang. Nah, ini yang mesti dipikirkan ulang untuk kita sebagai produsen, sebagai pedagang, bukan hanya barangnya, tapi modul bisnisnya, cara kita berbisnis yang harus dipikirkan lagi. Gitu. Bahkan pricing strategi, ya nggak sih, marketing strateginya kita gimana, production line-nya kita kayak gimana, bahan bakunya kita kayak gimana, itu harus menjadi pertimbangannya lagi. Gitu. Aku kasih contoh lagi ya, kan produksi Lebaran kita udah selesai, ya. Sekarang jadi aku punya banyak stok, ya, yang mana itu menguntungkan. Kenapa? Karena kalau aku punya banyak stok, aku bisa napasin lumayan lama. Ya kan, berarti aku bisa jual aja pelan-pelan sehingga aku bisa dapat dagangan lah gitu. Tapi kalau nanti barangnya udah habis, aku belum kebayang produksinya gimana. Gitu. Kenapa? Karena misalnya pabrik tekstil yang aku selama ini pakai, dia udah bilang kapasitas kita akan berkurang sampai cuma 20%. Gitu. Itu yang pertama. Sablon. Kan selama ini kita bikin tote bag pakai sablon. Banyak sablon, tempat sablonnya aku udah bilang, kita tutup dulu. Bukannya kapan, nggak tahu. Itu yang harus dipikirin. Ini ketidakpastian beneran di semua lini ya. Unprecedented situation nih kan. Bahkan kamu kayak sendiri pun saat ini, maksudnya kamu punya banyak penghasilan, kamu masih tetap aman sendiri pun gitu ya. Oke, kamu mungkin punya daya belinya, tapi mungkin barang yang udah nggak ada. Benar. Kayak salah satu contohnya, barang mewah itu sekarang semua nggak bisa masuk ke sini. Jadi gini, kamu misalnya punya uang, wah gue punya uang 500 juta nih, gue pengen beli jam tangan harga 300 juta gitu kan. Kamu telepon butiknya kamu, yang biasa kamu beli 300 juta. Dia akan bilang, nggak ada, belum ada barang baru. Ya, karena barang barunya nggak bisa masuk ke sini juga. Benar. Gitu lagi pada ketahan, ya nggak sih?
Terus misalnya, oh barang barunya udah masuk, jawaban berikutnya, produsennya di Swiss sana lagi belum bikin yang baru, Pak, gitu. Iya, Jadi iya. semua saling Work berhubungan. from home. Iya, bener. Ya nggak sih? Pabrik, mau yang tangan, mau yang mesin, itu semua sekarang lagi terkendala. Salah satu contohnya, aku nggak tahu di sini yang lagi di sini ada yang bisnis makanan apa enggak. Ya, kalau kalian ada yang bisnis makanan, terigu itu udah susah dapatnya. Wadaw. Iya, dari awal pertama gula sebelum pasir. COVID, ya nggak sih? Sebelum COVID udah mulai susah dapatnya. Nah, aku dapat bisikan nih. Aku bilang ke teman-teman aku semua, gengs gitu ya, kalian kan dagang makanan nih, buat lebaran mending lu stock up dari sekarang gitu. Terus gue dicuekin, ya kan? Terus 3 minggu yang belakangan ini mulai, anjir, butter susah. Fashion susah gitu kan. Iya. Jadi kamu punya uangnya pun, jangan terlalu seneng gitu. Barangnya belum tentu ada, kurang lebih seperti itu. Supply chain-nya keganggu semuanya soalnya kan. Betul. Susu, misalnya kamu selama ini mengandalkan susu impor, ya, karena kamu sayang banget sama anak kamu. Ya, kamu kasih susu impor. Uangnya kamu mungkin ada nih uangnya, barangnya belum tentu ada. Kalian tahu nggak ketika zamannya kita bikin APD, kita kan Mako KM sempat bikinin APD ya, karena kita diminta untuk bikinin APD. Kita dikasih bahannya, tapi benang, karet, dan lain-lain itu kita harus siapin sendiri gitu. Itu karet yang biasanya kalian jalan-jalan ke pasar beli harganya semeter 100 perak gitu kan, sempat ada masanya mesti PO 2 minggu. Karet kolor yang selama ini ya Allah, buat kita mah kalau ke pasar juga nggak dilihat ya nggak sih? Iya. PO 2 minggu. Kalau pedes karetin 2, bahkan dikasih 2 ya dulu ya. Betul. Velcro itu yang krek itu yang ada keras sama itu ya, yang kasar ya. Itu habis. Padahal salah satu ada APD itu gayanya kalau kamu ikutin dia mesti ada velcro-nya di sini. Iya. Supaya bagian lehernya ini kencang gitu kan. Akhirnya ya udah kita nggak pakai velcro, kita pakai resleting. Udah semua pakai resleting, rame-rame resletingnya habis juga. Tapi sekarang udah lebih mendingan. Jadi emang ada lagi. Berubah semuanya ya Mas ya. Betul. Lanjut nih Mas, seru juga nih ngomongin perubahan sesuai sama pertanyaannya Anton Nugroho di Tangerang. Nah Mas Anton ini tanya terkait hal rumah bukan tujuan, di mana akhirnya sekarang berubah, rumah jadi penting gitu. Maka bagaimana caranya yang tepat menjangkau milenial supaya mereka tertarik membeli hunian? By the way, saya si Mas Anton ini ada di industri properti apartemen. Oke. Kan selama ini gini, pertimbangannya para milenial nggak mau beli ya. Nggak mau beli, kita mesti tahu dulu nih kenapa mereka nggak mau beli kan. Pertama karena rumah dianggap, udahlah nggak penting. Ya nggak sih? Kalau misalnya aku punya uang, mendingan aku habisin dulu buat lifestyle. Ya nggak sih? Aku habisin dulu buat hobi. Aku habisin dulu buat traveling. Ya kan? Kan sekarang mereka mulai nyadar, wah ternyata ketiga hal ini nggak bisa menolong gue di saat pandemi. Di saat krisis seperti ini nggak bisa nolongin gue. Ternyata rumah itu, tempat tinggal itu penting. Kan? Dan menurut aku ketertarikan, kesadaran itu tuh akan mulai tumbuh. Udah mulai tumbuh dengan sendirinya. Yang mereka perlukan adalah ya, gimana caranya gue mendapatkan rumah yang menurut aku memiliki nilai ekonomis. Gitu. Kalau tadinya kan rumah adalah estetika juga gitu kan. Mesti ada apanya, mesti ada lokasinya mesti cakep, rumah bahkan mesti Instagramable gitu. Sekarang enggak gitu. Jadi menurut aku kayak rusun itu akan sangat amat berguna ke depannya. Ya. Jadi waktu aku mulai membeli properti, aku sempat ditawarin untuk beli rusun. Gitu, dan sempat kepikiran juga gitu. Jadi mungkin rusun, rumah mungil, rumah sederhana gitu, itu akan sangat amat dicari ke depannya. Kalau tadinya lokasi sangat penting gitu kan, para millennials kan, waduh gua nggak mau kalau jauh-jauh dari keramaian kota
Ya enggak sih? Soalnya nanti lama di jalan gitu kan. Kayaknya ke depannya enggak. Enggak apa-apa rumah gue agak jauh gitu ya. Toh gue akan work from home. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang penting gue punya tempat tinggal. Gitu. Jadi sebenarnya balik ke rumus yang tadi kita udah bicarain ya Mas, semuanya balik jadi rasional, semuanya balik jadi sesuai kebutuhan aja, nggak emosional lagi kayak gitu kan. Betul. Sip. Kurang lebih gitu. Oke, kita lanjut nih Mas, pertanyaan terakhir dari Mas Danas di Jakarta. Ini seru nih kayaknya Mas nih. Jadi poin tentang hidup komunal dan media sosial menjadi menarik dalam konteks marketing. Bagaimana marketers membuat pesan dan medium usai pandemi sesuai konteks itu gitu. Maksudnya? Coba. Jadi poin tentang hidup komunal dan media sosial menjadi menarik dalam konteks marketing gitu kan. Karena tadi ada yang isu baru soal hidup komunal, kita saling tolong, kayak gitu kan. Nah, marketers tuh create pesan dan medium usai pandemi itu akan seperti apa ya? Apakah akan memanfaatkan si isu tadi atau akan seperti apa sih? Kalau menurut aku iya. Aku kalau kasih contoh, mungkin kopi tuku ya. Kopi tuku itu kan dia konsepnya ini adalah kopi tetangga. Ya, jadi dia menjual barang untuk tetangga-tetangganya, kopi-kopi untuk tetangga-tetangganya, gitu kan. Kemudian dia melebar gitu. Kalau misalnya aku tinggal di kompleks apartemen, gitu kan. Aku bisa mulai dari berjualan di sini, di apartemen ke aku ini, gitu. Nah, kalau komunitas nanti akan semakin kuat, maka para produsen saat mereka mengkampanyekan sesuatu, itu akan menggunakan komunalnya ini, komunitas-komunitasnya ini. Sama kayak misalnya, gue pengen, jadi misalnya anggaplah kita ini semua satu RT, satu RW, ya. Kita semua lagi video callan nih, satu RW, tetanggaan gitu. Maka salah satu dari kita, misalnya gitu kan, itu menjadi pengaruhnya, gengs gitu ya, aku ada ini nih, samponya enak pakainya, dan sudah gitu nggak cepat habis, pakai dikit pun udah langsung busanya banyak, langsung bisa bikin rambut berkilau. Begitu caranya. Dan kemudian para brand itu bisa masuk ke situ juga. Ya, ketika misalnya komunikasi komunal itu sudah mulai dekat gitu ya. Kayak aku ambil contoh deh, pedagang sayur keliling, ya, itu sekarang banyak yang udah pakai WA. Ya, jadi kamu mau pesen nih, besok aku mau kangkung, mau cabai, mau ini. Bener. Dia jalan beneran, jadi kamu besok pagi bangun, itu di pagar rumah kamu, dipantelin dagangannya, gitu. Dan menurut aku ya itu salah satu bagaimana kita memasarkan produk secara komunal. Bener. Ya kan nggak, misalnya kayak, gue nggak harus dagang di kampung sebelah gitu, di kampung gue aja kayaknya nih udah cukup kok untuk menghidupi kehidupannya gue gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus misalnya kalau dari aku misalnya, ya udah kalau kamu tetangga aku, kamu dapat diskon. Ya enggak sih? Karena tetangga, diskon tetangga gitu. Kalau kamu tinggalnya di daerah kawasannya aku, kamu dapat selendangnya lebih murah 25.000. Ya, itu adalah usaha aku untuk membangun tadi istilahnya kamu? Komunitas. Komunitas, iya. Perlindungannya aku semakin besar, semakin kuat hubungan aku dengan tetangga. Ini ada follow up nih Mas dari Mas Danas. Jadi berarti brand apakah akan lebih masif di media sosial daripada di ATL atau BTL ya? Menurut aku ATL sama BTL itu udah nggak perlu lagi dipertanyakan gitu. Kenapa? Karena iklan TV ya kalau kamu mau jangkauan, iklan TV tetap nomor 1 gitu. Ya nggak sih? Nah, cuman karena kita aktif di media sosial, kesannya wow, media sosial adalah segalanya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita pengen jangkauan ya TV akan tetap jalan. Nah, yang mungkin akan berubah atau menjangkau para komunal ini, itu menurut aku event. Event kan selama ini, wow, konser di Jakarta, konser di Medan, konser di Surabaya gitu kan, disponsori oleh Jarum gitu misalnya. Wah, nyebutin merek nggak ya? Disponsori oleh apa? Sorry. Nah, dia akan bikin konser untuk RT. Bener. Karena nggak boleh rame-rame, karena physical distancing. Jadi misalnya gini, aku penyanyi nih, ya, Ariel deh, kegemarannya Mbak Ainun gitu kan.
Kalau aku konser 1.000 manusia nggak boleh, nggak Iya, mungkin iya, dapat iya, iya. izin, ya. Cuman kan sekarang banyak nih taman-taman kota, taman-taman di Benar, benar, kompleks. benar, benar. Aku konser aja di situ kali. Jadi para penonton bisa nonton dari rumah masing-masing. Terus nanti ada sawerannya, ada orang yang keliling-keliling mintain duit. Gitu. Itu adalah salah satu pemikiran yang menurut aku Iya, iya, iya. pantas untuk dicoba, pantas untuk dipertimbangkan lah. Benar, benar. Seru, seru. Menarik kan? Menurut aku itu Iya, lucu gitu. seru, Kayak seru. misalnya di dekat rumah ibu aku itu ada lapangan blok S. Lapangan itu tidak pernah dipakai. Mm-mm. Ya kan? Lapangan blok S kan walaupun udah dipugar itu belum pernah dipakai. Menurut aku itu nantinya bisa menjadi pusat, itu bisa menjadi mall barunya tuh ntar di situ, alun-alunnya nanti di situ, ya. Karena kalau di ruang terbuka kan tetap bisa interaksi, tapi kan Social bisa distancing. distancing. Mm-mm. Ya, gitu. Kayaknya akan seperti itu. Menarik ya. Iya, seru ya. Iya, walaupun bisa jadi aku salah ya. Seperti tadi aku Mm-mm. bilang, ini semua adalah work in progress. Ya, kita nggak pernah tahu keadaan seperti apa. Bisa jadi tiba-tiba besok negara bilang, guys, semua back to normal. Silahkan konser, silahkan Ya nge-mall. udah, nggak ada yang berbeda lagi guys. Semuanya udah biasa-biasa aja karena obat sudah ditemukan. Ya udah gugur lagi lah tadi semua urusan tadi. Nggak ada. Langsung balik ke mall lagi, langsung belanja sepatu Gucci 13 juta. Nggak jadi kesindir dong tadi, nggak jadi ketampar sama Mas Glenn ya. Ini kayaknya masih nyambung juga nih Mas, pertanyaan dari Lingga, dari Semarang. Untuk segmen B2B, bagaimana ya perubahan polanya? Tadi Wah, sudah B2B aku belum mendalami sih ya. Karena kalau bisnis aku sempat ditanyain di interview apa yang sedang terjadi oleh para pengusaha, bukan pengusaha kecil ya, tapi pengusaha yang beneran pengusaha gitu. Kenapa pengusaha kok kayaknya pada diem ya? Aku bilang bukan diem, mereka sekarang sedang berusaha menyelamatkan bisnisnya masing-masing. Itu aja dulu ya. Yang aku tahu, mereka pokoknya punya target, gue mau bayar THR dulu deh. Ya, nanti kalau THR udah, gue pikirin lagi ke depannya gimana. Gitu. Jadi B2B jujurnya aku belum kebayang sama sekali seperti apa nantinya. Ya, karena mungkin tergantung bisnisnya sendiri-sendiri. Gitu. Dan sebenarnya secara penjualan ya, kalau mau buka-bukaan, waktu di awal kita kan kita sempat 2 minggu work from home. Di minggu ketiga kita baru PSBB ya. Lebih gitu kan ya. Nah, benar-benar. Penjualan di 2 minggu waktu work from home itu tinggi. PSBB masih tinggi, tapi di seminggu belakangan ini mulai turun. Pertimbangannya ada 2. Kemungkinan besar orang yang mau belanja buat lebaran itu udah belanja buat lebaran. Jadi waktu mereka mulai WFH, mereka buru-buru belanja, terus mereka langsung pulang kampung. Karena kan pada saat itu udah ada gosip-gosip, kita nggak boleh pulang kampung kan, nggak boleh mudik, nggak boleh pulang kampung. Oke. Ya nggak boleh ke kampung halamannya gitu ya. Tapi mereka mulai belanja gitu kan. Jadi tapi itu sekarang udah mulai berkurang. Jadi kemungkinannya itu, jadi orang yang berbelanja kebutuhan lebaran udah belanja. Yang satunya lagi adalah mulai conscious nih, karena pada mulai banyak yang dipanggilin sama HRD. Benar. Banyak yang mulai dipanggilin dan mulai diomongin kayak, ini sebenarnya sedih sih ya. Cuman ya udah, ini adalah faktanya, kita saat ini adalah seperti ini. HRD mulai panggil dan mulai bilang bahwa ini kita tetap bayar THR, atau misalnya kamu nggak dapat THR gitu kan, dan nanti sesudah lebaran kamu tunggu pemberitahuan dari kita ya. Itu mulai banyak. Terus banyak yang disuruh untuk unpaid leave. Iya betul. Ya sebenarnya unpaid leave itu istilahnya ya PHK halus lah ya, karena ya unpaid leave tapi nanti ya tunggu panggilan lagi gitu kan. Itu mulai terjadi. Dan itu kan mulai tertampar kan. Orang mulai kayak, jrit, inilah realitas gue yang baru gitu. Sehingga spendingnya mereka juga mulai berkurang. Kurang lebih sih seperti itu kayaknya. Sip. Nah ini malah tambah banyak nih Mas yang nanya gitu ya. Jadi kita masih punya waktu untuk tanya jawab sampai 11.45 Mas, jadi masih ada 10 menit lagi. Aku akan langsung aja supaya moga-moga semuanya bisa kejawab.
Yang berikutnya ini ada Mida dari Makassar. Hai Mas Glenn, mau nanya Hai. apakah efektif membuat campaign untuk membuat apa yang kita buat menjadi kebutuhan di rumah aja? Thank you. Ya penting lah. Mm-mm. Ya udah, heeh. Efektif lah. Maksudnya Bener ya banget. kan segala kebutuhan yang bisa membuat kehidupan di rumah aja ini lebih nyaman, ya tentunya dicari kan? Iya. Iya. Kebutuhannya memang itu gitu ya. Jadi Kebutuhannya memang jawab itu. ya, Mas. Dan kalau lewat sosial media ya menurut aku paling penting. Bahkan banyak ya sebenarnya bisnis F&B yang selama ini pakai sosial media, tapi mereka belum merasakan impact-nya. Terus mulai komplain gitu ke aku. Kayaknya nggak guna deh Glenn sosial medianya gue gitu kan. Ya nggak guna gitu. Orang langsung datang ke restoran gue kok gitu kan. Sekarang malah berasa impact-nya. Oh ternyata orang pada belanja di sosial media ya? Iya gitu. Ya karena Rasakan deh, Mas. iya, karena kan nggak bisa ke tokonya terus cek sosial medianya kan. Misalnya kayak kamu punya restoran langganan gitu kan. Terus wah tutup nih gitu. Yang pertama kali konsumen lakukan adalah cek akun Instagramnya. Benar. Ya ada Instagramnya nggak sih gitu. Gue tuh kangen banget makan es apanya dia gitu. Gue kangen banget deh empek-empek yang ada di Radio Dalam. Coba deh cek dia ada ininya nggak sih gitu. Dan biasanya yang produsen lakukan dari awal itu langsung mempromosikan kontaknya di sosial media kan untuk pemesanan ke sini, WA ke sini gitu. Gitu. Sip. Thank you, Mas. Lanjut, ada Dini di Bali. Saya kebetulan bekerja di sektor retail, luxury retail yang lokasinya di dalam resort. Dengan kondisi pariwisata yang sepi, okupansi sangat rendah. Menurut Bang Glenn, apakah yang dibutuhkan pariwisata ke depannya? Aduh, aku 2 toko aku tutup di Bali. Satunya di Seminyak, satunya lagi di Jimbaran. Ya, padahal kan sementara kalau Lebaran gini kan lanjut liburan, Lebaran dan liburan. Ya, biasanya orang Jakarta, orang Surabaya pada ke Bali dan mereka mulai belanja di sana. Ya, tahun ini nggak ada gitu kan. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat amat menantang. Tapi aku kayaknya mau minta maaf banget. Aku nggak tahu jawabannya untuk pariwisata kayak gimana gitu. Kayaknya kalau aku bisa tahu, mungkin aku udah dipanggil sama Mas Menteri kali ya. Tolong bantuin Glenn pariwisata nih gimana gitu. Karena jujurnya aku juga pusing banget gitu. Maksudnya bukan pusing, aku nggak kebayang ke depannya tuh akan kayak gimana pariwisata. Sama sekali nggak kebayang gitu kan. Kayak misalnya gini, ada yang menawarkan, kamu beli aja kamar kamu sekarang, kamu bisa pakainya nanti-nanti. Iya, itu ada 2 pertimbangannya aku. Pertama, kalaupun aku punya uang, aku kayaknya nggak mau pakai untuk investasi liburan deh. Ya nggak sih, nanti-nanti aja gitu kan. Kalau pas nanti keadaan udah baik, baru aku mau beli gitu kan. Sehingga menurut aku itu nggak akan jalan. Terus yang kedua gitu kan, keadaan kapan aku bisa ke Balinya aja itu masih belum jelas gitu. Ya kan, kapan aku bisa mulai travelingnya lagi aku belum jelas. Jadi aku mohon maaf banget gitu untuk pertanyaan yang ini sungguh itu di luar kemampuan aku untuk menjawabnya gitu kan. Cuman kalau menurut aku kalau Bali dalam konteks Bali yang aku tahu gitu. Kalau kita mungkin RT RW, kalau Bali Banjar. Ya, dan aku yakin banget masyarakat Bali dengan Banjarnya itu sudah sangat kuat saling menolong satu sama lain gitu kan. Menurut aku Bali bisa melewati masa pandemi ini gitu kan. Tapi mungkin untuk saat ini pariwisata sekarang lagi nggak bisa ada kontribusinya, tapi kalau sesama warga Bali bisa saling menolong itu bisa membantulah. Kalau pariwisata sih aku jujur ya, nggak tahu kalau misalnya ada teman-teman di sini yang punya ide gitu, mungkin bisa dikasih tahu idenya gitu kan untuk pariwisata seperti apa. Ya, cuman kayaknya pesawat memang udah mau dibuka lagi ya. Iya, katanya sih memang udah boleh terbang ya, Mas. Citylink udah mulai menawarkan tiketnya walaupun destinasi terbatas ya. Cuman ya nggak tahu deh. Maksudnya aku ngebayanginnya gini, kalau kamu traveler gitu ya. Sebelum ini, hai guys, aku lagi ada di Bali Selatan, di desa mana, di kawah mana gitu kan. Kamu akan mempromosikan tempat-tempat yang selama ini jarang dikunjungi gitu.
aku berasanya kalau kamu sekarang melakukan itu pantas nggak sih? Pun misalnya aku lagi punya kemampuan untuk liburan ya, misalnya aku kaya-kaya banget nih, aku punya villa gitu, ya aku kan diam-diam aja sih, gitu kan nggak enak ya enggak? Saat maksudnya orang lain lagi pada susah gitu ya enggak sih? Iya, Masa iya. kamu tiba-tiba, hai guys, aku lagi ada di Nusa Centilan apa gitu yang kayak nggak tahu diri aja loh gitu ya enggak sih? Kan pasti banyak yang kayak gitu kan ya? Iya, iya sih. Jadi emang isunya sama aja ya kayak industri lain, soal gimana bertahan hidup dulu aja gitu ya. Bertahan hidup aja dulu, saling menolong satu sama lain, menurut aku kayak gitu. Perkuat kekuatan tetangga kita Benar, gitu. benar, Kalau benar. Bali yang selama ini memang udah kuat, gimana saling menguatkan itu dulu gitu. Itu menurut aku menjadi benteng yang pertama lah gitu. Yang pertama kali kita bisa lakukan adalah itu. Gitu. Kayak jujurnya kayak misalnya tetangga yang selama ini tuh nggak pernah, kan kita paling papasan doang di lift ya, karena aku tinggal di apartemen. Aku selama PSBB ini udah 4 kali dapat kiriman makanan dari tetangga yang berbeda. Oh. Itu nggak pernah kejadian sebelumnya. Ya, terus ya aku nggak bisa ngasih makanan, tapi aku kan punya banyak masker. Jadi barter sama masker. Kurang lebih itulah. Gitu. Jadi aku punya apa, ya aku kasih apa. Mereka punya apa, ya mereka ngasih apa. Kurang lebih seperti itu sih. Itu menghangatkan sih ya. Menghangatkan juga ya kalau misalnya kamu di titik di mana kamu sama sekali nggak punya makanan gitu kan, ya kamu tetap bisa bertahan gitu. Ingat nggak sih sempat ada yang tweet, jangan pamer makanan dulu. Ya kan, emang sih kesannya itu condescending banget gitu, ngatur-ngatur orang mau nge-tweet apa gitu. Tapi makin kesini aku mulai mendapatkan logikanya. Ya, karena bukan soal makanan apa, tapi soal gimana caranya bisa mendapatkan makanan itu yang jadi masalah. Benar, benar, Yang benar, menjadi benar. tantangan adalah itu. Jadi makanya kalau kita lihat chef-chef, youtuber-youtuber itu mulai kontennya adalah ngasih resep-resep atau cara makan, cara masak yang rumahan banget Iya, iya, iya. dengan bahan yang sederhana banget. Jadi sebelum PSBB aku sempat bingung. Jadi ada sebuah media datang ke aku, Mas, tolong bikinin konten-konten resep ya yang bahan-bahannya bisa didapatkan di Indo Alfa. Sempat bingung gitu yang, nah apa sih ini kayak gini-gini aneh banget gitu kan ya. Masa jadi aku ke Indo Alfa nyari-nyari bahan makanan gitu terus aku bikin masakannya. Kemudian tiba-tiba pengumuman PSBB. Gitu tuh. Terus yang Make sense. iya, terus si medianya baru bilang kan, sekarang ngerti kan Glenn kenapa? Iya, oke ngerti. Ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya berhubungan nih Mas sama soal masak-masakan itu nih. Dari Rendra di Cibinong. Tanya dong Papa Glenn, tips Woi. buat ibu-ibu kompleks saya yang mulai kreatif saling bagi masakan dan kue resep biar makin semangat dan pede buat jualan. Mereka keluarga baru yang aware TikTok juga kok. Oh, jadi gimana biar ibu-ibu yang tadinya saling bagi masakan, saling bagi resep tuh jadi semangat buat jualan. Oh saling jual. Kan sebenarnya bisa gini. Pertama, kamu bagi-bagi nih. Ya, anggaplah bagi-bagi itu sampling. Hari ini gratis, besok bayar ya. Besok bayar. Gitu. Kan? Dan menurut aku kan gini. Masakan itu kan sebenarnya enak kalau dia deket kan. Kan gini, masakan itu banyak makanan itu sebenarnya berkurang kualitasnya karena perjalanan yang jauh. Ya, kalau misalnya kamu bisa mendapatkan tetangga kamu yang jual masakannya dan kebetulan cocok sama selera kamu, dia kan dekat. Ya langsung, woi Bu Mija, nih nasi uduknya udah selesai gitu kan, tinggal diambil dekat, kecuk jalan nyampe gitu kan, dan masakannya lebih segar. Atau misalnya ada yang jualan sayuran gitu kan, karena dia produsen sayuran. Aku mau cerita lagi, ada yang tadinya jualan floris. Floris itu dekorasi kembang, ya. Otomatis sekarang nggak ada sama sekali, ya. Akhirnya dia jualan apa coba? Telur. Laku dong. Kamu jualan telur. Laku dong. Oh laku. Iya, maksudnya Ya, tadi sebenarnya gini, kalau apakah jualan telurnya itu bisa mengganti penghasilannya sebagai floris? Mungkin enggak. Ya, tapi kan cash flow is the king sekarang. Benar. Tenggangannya dia punya pemasukan dan perputaran uangnya ada, ya.
Tapi dia beruntung karena tadinya itu bisnis ayahnya emang jualan telur. Nah, telur kan tidak bisa dipaksa untuk stop produksi. Ya kan kamu nggak bisa bilang ke ayam-ayam itu, ayam-ayam jangan bertelur, gitu. Nggak bisa, ayam mah bertelur terus, gitu ya nggak sih? Kecuali kamu bunuh ayamnya. Ya kan, ayam akan bertelur terus sehingga dia punya penumpukan telur yang banyak. Ya, tadinya telur ini hanya dijual untuk hotel dan restoran, ya kan? B2B ya. B2B gitu. Tapi sekarang dia lari ke konsumen, ya, dan dia jual dengan harga yang sama. Jadi para pedagang kue, terus tetangga-tetangganya gitu kan, tetangga daripada gue mesti ke pasar atau gue mesti ke supermarket buat beli telur, gue beli aja di tetangga gue dijualan telur gitu kan, dan dia bisa jual ketengan. Dia bilang gini, dia cerita langsung ya ke aku ya, dia bilang gini, iya tadinya biasanya tuh ya dicek aku tuh 100 juta minimal. Sekarang 30.000, 20.000 gitu. Tapi dia bilang nggak apa-apa, gue seneng mengerjakannya gitu. Dan itu kan kayak setiap hari gitu kan, kamu setiap hari ada kegiatan gitu. Kayak gue tuh seneng loh Glenn, jadi pagi-pagi tuh kayak gue nimbang-nimbang telur gitu. Terus gue anterin ke tetangga gue. Terus kalau yang pesen banyak pakai Bluebird. Yang nggak mungkin Gojek kali. Kalau kayak pecah mesti pakai Bluebird gitu, yang kayak gitu-gitu. Terus dia bilang kayak, oh iya gue mulai punya tukang Bluebird langganan. Jadi Bluebirdnya bilang, jangan pakai aplikasi deh, langsung kontak saya aja karena saya juga perlu pemasukan. Dan kebetulan supir Bluebirdnya itu deket rumahnya. Wah, semakin komunal ya. Semakin komunal lagi. Nah menurut aku ini adalah yang aku sangat looking forward untuk melihat Indonesia yang baru, at least Jakarta yang baru, di mana kita dibangun dari masyarakat komunal. Jadi menjawab pertanyaannya Mas Rendra tadi, mungkin emang dikembangkan dari narasi komunal aja ya. Jadi makanan yang lebih deket tuh lebih sehat, bisa dilihat juga pembuatannya kayak gitu. Mungkin gitu kebersihannya kan lebih cepat. Iya, karena aku sering lihat ya, maksudnya makanan yang dikiriman jauh tuh pas unboxing tuh yang, udah nggak enak itu mah. Iya benar. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Mas, tapi udah 11.47. Aku masih boleh lanjut nggak ya Mbak Host? Boleh kali ya, kita cepet aja. Dari Novita di Purwakarta. Mas mau tanya pendapatnya soal pola perubahan untuk pendidikan dong. Apakah orang tua masih tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah formal atau mulai mikirin untuk homeschooling? Makasih Mas Glenn. Homeschooling itu kan otomatis masih keistimewaan ya nggak sih? Mahal loh. Bayangin kalau semua orang tua mesti homeschooling, gurunya ada nggak? Iya. Gurunya kurang, nggak bisa. Jadi menurut aku homeschooling bukan pilihan. Itu hanyalah alternatif yang bisa dimiliki oleh orang berada, ya, yang bisa itu. Tapi kan secara umum ya sekolah akan tetap berjalan gitu. Kalau menurut aku kayak anak-anak, menurut aku tetap perlu interaksi sesama anak-anak. Yang akan terjadi berikutnya adalah sekolah akan dibuka lagi, semoga ya. Sekolah akan dibuka lagi, tapi dengan pengawasan yang ekstra ketat. Ya, aku pernah lihat deh kayaknya ada di video, itu anak masuk sekolah, wah ribet banget sih emang. Cuman yang menurut aku itu adalah kenyataan yang baru. Jadi masuk, gak langsung buka baju, ganti bajunya dulu pakai seragam yang bersih, ya. Kemudian disemprot disinfektan dulu, ya. Terus anaknya dicek suhunya dulu, terus dicuci tangannya dulu, diganti maskernya. Jadi maskernya itu pakai masker baru selama dia di sekolah. Kurang lebih akan seperti itu. Nah, itu kan banyak yang tanya apakah akan jadi kelas online, kayaknya enggak ya. Maksudnya aku nggak melihat bahwa kelas online itu baik untuk anak-anak gitu. Benar. Iya, maksudnya kalau untuk kita ya oke lah, kita udah pada berdewasa gitu ya. Kita ngerti perbedaan antara kehidupan online sama offline gitu kan. Anak-anak tetap perlu interaksi gitu. Jadi aku sih berharap ya kedepannya sekolah akan buka dengan pengawasan yang ekstra ketat. Jadi emang seperti hal lain juga akan lebih berubah di protokolnya kayak gitu ya. Protokolnya gitu.
Jadi itu sih Mas Glenn, thank you. Itu semua pertanyaannya sudah terjawab. Yay. Terima kasih semuanya. Ya. Semoga Jadi membantu ya. kalau boleh sedikit wrap up aja nih soal tadi obrolan bareng sama Mas Glenn, emang kalau ngomongin soal perubahan konsumen, itu kecenderungannya orang-orang akan lebih mentingin hal-hal di piramida terbawah ya, hal-hal yang paling penting, dan kalau misalnya beli barang lifestyle pun akan jauh lebih rasional kayak gitu. Jadi lebih selektif dalam memilih, sehingga kalau misalnya memang kita mau jadi produsen pun, kita juga harus jadi produsen yang juga ke arah sana, lebih barang-barangnya lebih rasional. Kalau produsen dia mesti mulai mikirin kayak, gue mungkin daripada banyak, gue mungkin bikin produk yang berkualitas deh. Iya. Ya kan, dengan Quality harga over quantity ya. Gitu kan. Ya, kayak gitu sih teman-teman. Semuanya terima kasih untuk diskusinya dan pertanyaan yang seru banget. Dan terima kasih Mas Glenn mencerahkan tanpa bikin panik. Jadi mudah-mudahan tahu what's next-nya nih ke depannya. Iya nih, akhir pekan ya. Jadi kayak gitu dari aku akan kembaliin ini ke Mbak Ica selaku hostnya. Terima kasih Mas Glenn, terima kasih teman-teman. Semoga semuanya sehat-sehat dan amin. Semuanya bisa happy. Selamat sampai tujuan. Thank you. Silakan Mbak Ica. Dulu ya teman-teman. Oke, Ica kayaknya lagi ada kendala. Nanti akan tutup kelas olehku ya, Mas Glenn. Tapi sebelum tutup, tradisi kelas-kelas Akbar, kita akan foto bersama. Meskipun kali ini foto bersama secara virtual. Jadi teman-teman boleh videonya dinyalakan. Kalau misalnya biar wajahnya juga kelihatan. Aku akan capture dari PC-ku ya. Sebentar, sambil menunggu teman-teman yang lainnya nih. Pada dinyalain dulu videonya. Oke, aku akan capture, tunggu ya. Ini ada beberapa yang masih belum muncul. Oke, ya tunggu enggak. Nggak bisa nyambung gitu ya. Nyambung loh. Ya gini ya, gini ya. Tangan lo, nah kan gitu. Oke ya. Nyambung tuh gue. Berpegangan ya. Ya aku di sini. Bentar. Koneksinya tiba-tiba. Oke, satu. Ya, nah, tangannya begitu. Baik. Ya, satu. Nyambung. Ya. Gimana? Ya, 1, 2, 3, saya cheese. Oke, next halaman berikutnya. Bentar ya, dia ada 2 halaman ini. Bentar. Nggak tahu siapa halaman 1, siapa halaman 2 ya. Ya, tampilannya beda-beda deh di tiap Zoom. Oke, yang halaman keduanya, 1, 2-nya aku capture aja ya. 1, 2. Oke. Nah, sebelum tutup, kita boleh di-unmute dulu. Aku akan unmute all. Kita teriak Akademi berbagi bikin happy ya. Dan aku akan ada di Oke. Kalau aku bilang Akademi berbagi, semuanya silakan langsung lanjut berbagi bikin happy ya teman-teman. Oke, Akademi berbagi. Bikin happy. Kita mau nunjukin bahwa utamanya itu apa.